Pagar rumah orang tuaku dicat ulang tanpa ada yang membicarakannya lebih dulu. Dan entah kenapa justru itulah yang pertama kali membuatku merasa ada sesuatu yang sedang digeser pelan-pelan dari tempatnya. Selama bertahun-tahun pagar itu selalu hijau tua, warna yang dipilih bapak karena katanya tidak cepat kelihatan kotor oleh debu jalan dan cipratan lumpur kalau hujan datang dari arah sawah belakang. Lalu, suatu Sabtu pagi ketika aku datang membawa 2 bungkus soto untuk ibu dan bapak, cat itu sudah berubah menjadi abu-abu muda, rapi, hampir mengilap, seperti pagar rumah-rumah baru di perumahan yang tidak punya pohon mangga besar di halaman depan, dan tidak menyimpan suara sendok beradu dengan gelas dari dapur belakang. Aku berhenti agak lama di depan gerbang, bukan karena kaget betul, lebih karena perubahan kecil yang tidak diumumkan selalu terasa lebih besar daripada yang seharusnya. Di rumah kami, hal-hal besar sering datang dengan banyak suara musyawarah keluarga, telepon yang tidak berhenti, wajah-wajah yang dipasang sewajarnya sambil menyimpan maksud masing-masing, tetapi hal-hal kecil justru datang diam-diam, lalu menetap, lalu baru belakangan diketahui sudah mengubah cara orang saling memandang. Cat abu-abu itu masih bau tajam, ada koran bekas di sudut teras, beberapa kaleng cat terbuka, dan sandal kerja milik adikku, Rio, tergeletak dekat pot bougainville yang mulai jarang berbunga. Ibu membukakan pintu sambil mengelap tangan di kain lap yang diselipkan di pinggang. "Masuk," katanya, lalu menatap soto di tanganku lebih lama daripada menatap wajahku. "Tadi malam Rio sama Nita pulang. Katanya sekalian bantu cat pagar." Aku mengangguk, padahal yang ingin kutanyakan bukan soal siapa yang mengecat, melainkan kapan rumah ini mulai bisa berubah tanpa perlu terdengar olehku sebelumnya. Pertanyaan semacam itu tentu tidak bisa diucapkan begitu saja. Terlalu kecil untuk disebut masalah, terlalu telanjang untuk sekadar basa-basi. Aku masuk, meletakkan soto di meja makan, dan langsung sadar kursi-kursi jati di ruang tengah sudah bergeser. Kursi yang biasa ditempati bapak menghadap televisi kini agak ditarik ke samping, dekat jendela depan. Rak kaca tempat ibu menyimpan cangkir-cangkir hadiah pengajian dipindah ke dinding sebelah timur. Perubahan itu sederhana, tapi membuat ruang tamu seperti menahan napas. Aku duduk sambil melihat garis-garis pucat bekas posisi lama lemari di lantai tegel. "Biar agak lega," kata ibu, seolah menjawab pertanyaan yang tidak kutanyakan. "Rio bilang kalau nanti ada tamu lebih enak." Kalimat itu ringan, namun yang mengganjal bukan soal tamunya. Aku hanya tidak terbiasa mendengar kalimat Rio bilang dipakai untuk menjelaskan susunan rumah ini. Seingatku, selama ini rumah tersebut bergerak mengikuti bapak, atau paling jauh mengikuti ibu. Kami anak-anak hanya pulang, duduk, makan, lalu pulang lagi dengan perasaan rumah itu akan tetap sama, seberapapun hidup kami di luar berubah. Bapak keluar dari kamar memakai kaos kutang dan sarung, langkahnya pelan tetapi bukan langkah orang lelah. Beliau menepuk pundakku sekali, duduk di kursinya yang baru, lalu membuka bungkus soto tanpa banyak komentar. "Pagar lebih terang ya sekarang," kataku, mencoba menaruh pertanyaan di permukaan yang aman. Bapak mengangkat bahu. "Biar kelihatan bersih." Rio muncul dari belakang rumah bersama Nita, istrinya, sambil tertawa pelan entah soal apa. Rio membawa kuas kecil, masih ada noda cat di kuku jempolnya. Ia memanggilku seperti biasa, terlalu santai untuk seseorang yang diam-diam sudah mengubah tampak depan rumah orang tuanya. "Mbak, lihat, sekarang lebih modern, kan?" katanya. Aku tersenyum tipis. Nita menyambung dengan nada riang yang selalu terdengar pas di telinga orang lain, tapi sering membuatku merasa sedang ditempatkan di luar lingkaran sesuatu. "Bapak juga suka? Kemarin aku tunjukin contoh dari Pinterest. Kalau warna hijau kan jadul, Mbak." Kata jadul itu meluncur begitu ringan sampai rasanya tidak sopan kalau aku tersinggung. Padahal bukan soal cat atau jadul, bukan pula karena aku ingin rumah ini terus terlihat lama. Yang menyentuh sarafku diam-diam adalah kenyataan bahwa ada pembicaraan yang sudah terjadi, contoh-contoh yang sudah ditunjukkan, persetujuan yang sudah diberi, dan aku sama sekali tidak mendengar ujung benangnya. Mungkin karena memang tidak perlu. Mungkin aku yang masih menyimpan kebiasaan lama, mengira apa yang menyangkut rumah ini akan selalu sampai ke semua anak, minimal sebagai kabar. Padahal kami tidak pernah punya aturan seperti itu. Banyak hal hanya hidup di kepala masing-masing, lalu suatu hari menjadi kenyataan, dan orang lain harus menyesuaikan diri sambil pura-pura tidak sedang mengejar sesuatu yang sudah mendahuluinya. Setelah sarapan, ibu menyuruhku mengecek stok gula di dapur.
Kaleng-kaleng biskuit tempat beliau biasa menyimpan bumbu telah ditata ulang. Rak piring yang dulu memuat stoples kerupuk kini berisi plastik-plastik berlabel, rekening listrik, kwitansi pupuk, salinan KTP, dan beberapa map coklat yang ujungnya menonjol seperti lidah. Aku tidak langsung membukanya, hanya berdiri di depan rak beberapa detik, lalu menutup lagi pintunya pelan. Sejak kapan berkas-berkas itu pindah ke dapur? Selama ini surat-surat penting selalu ada di laci buffet ruang tengah yang kuncinya digantung di balik kalender bank. Ketika aku keluar sambil membawa daftar belanja yang dititipkan ibu, kulihat kalender itu masih ada, tetapi gantungan kuncinya kosong. "Kuncinya mana, Bu?" tanyaku, terlalu cepat, seolah pertanyaan itu memang sudah menunggu di lidahku. Ibu, yang sedang memisahkan daun seledri dari akarnya di wastafel, menjawab tanpa menoleh, "Dipindah. Biar nggak sembarang orang buka-buka." Sembarang orang. Entah kenapa kata itu membuatku merasa seperti tamu yang sudah terlalu sering datang. Aku tahu ibu tidak bermaksud begitu. Ibu sering bicara setengah ke benda, setengah ke orang, seperti semua ibu yang lebih sibuk menjaga ritme rumah daripada merapikan kalimat. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, aku memang mulai menangkap perubahan kecil pada cara beliau merapikan hal-hal yang dulu dibiarkan terbuka. Dulu ibu bisa bilang, "Ambil sendiri uang belanja di kaleng biru," atau kalau ada yang cari surat PBB, di laci bawah. Sekarang jawaban-jawabannya makin umum, makin tertutup, seolah rumah itu sedang belajar mengunci dirinya sendiri. Di pasar aku membeli gula, bawang putih, dan tempe, lalu berjalan pulang lebih lambat dari biasanya. Jalan menuju rumah orang tuaku melewati musola kecil, bengkel las, dan warung es degan yang atap sengnya selalu terdengar nyaring kalau siang terlalu panas. Aku sudah hafal semuanya sejak kecil, tetapi hari itu setiap tempat seperti menegaskan satu hal yang sebetulnya tidak baru, semua yang terlihat tetap bisa berubah pelan-pelan di dalamnya. Bengkel las masih ada, tapi anak pemiliknya kini yang duduk di depan sambil main ponsel. Musola masih sama, tapi lampu serambinya sudah putih, bukan kuning lagi. Warung es degan tetap menjual degan, hanya meja kayunya diganti plastik marun. Perubahan yang tidak salah, tidak juga menyakitkan, kecuali bila seseorang terlalu percaya bahwa yang dikenalnya akan bertahan dengan cara yang sama. Barangkali aku sedang seperti itu terhadap rumah orang tuaku. Atau terhadap kedudukanku di dalamnya. Aku anak kedua. Kakakku, Ari, bekerja di Balikpapan dan pulang 2-3 kali setahun, biasanya saat lebaran atau kalau ada urusan penting yang tak bisa diwakilkan melalui telepon keluarga. Aku tinggal sekitar 40 menit dari rumah orang tua, di rumah kontrakan bersama suamiku, Dimas, dan anak kami yang baru masuk SMP. Rio paling bungsu, tinggal paling dekat, usahanya juga paling sering naik turun, sehingga alasan untuk datang ke rumah selalu ada, mengantar bahan bangunan, meminjam mobil pikap tetangga untuk beli pupuk, membetulkan pompa, menemani bapak ke kecamatan, mengurus ini itu. Aku tidak pernah benar-benar mempermasalahkan kedekatan itu, dalam banyak keluarga. Anak yang tinggal dekat memang lebih dulu tahu kalau atap bocor, kalau gas habis, kalau listrik turun, aku juga tahu itu. Aku bahkan kerap merasa tertolong karena tidak mungkin setiap urusan orang tua harus menungguku, tetapi pengetahuan seperti itu tidak selalu sanggup menenangkan hati ketika peran praktis pelan-pelan berubah menjadi hak bicara yang lebih besar. Hak bicara itu tidak pernah diumumkan, apalagi diminta terang-terangan, ia tumbuh dari kebiasaan. Dari siapa yang paling sering ada. Dari siapa yang paling cepat menjawab telepon. Dari siapa yang dianggap sudah mengerti letak semuanya. Begitu aku sampai lagi di rumah, Rio sedang jongkok di teras menghitung sesuatu di layar ponselnya. Nita menyusun gelas-gelas baru ke dalam rak. Gelas lama bergambar bunga mawar, yang biasa dipakai setiap lebaran, ditumpuk di kardus. "Mau diapain itu?" tanyaku. "Disimpan dulu," jawab Nita. "Sekarang kan orang suka yang polos-polos." Aku mengangguk lagi. Rasanya sepanjang hari itu aku hanya mengangguk, seolah tubuhku memilih jalan termudah agar tidak perlu mengakui bahwa aku sedang terusik oleh urusan yang, jika disebut satu persatu, terdengar remeh. Sore menjelang ketika bapak memanggilku ke kamar depan. Kamar itu dulunya milik Ari, lalu sempat menjadi gudang campur ruang jahit ibu, dan beberapa tahun terakhir dipakai menyimpan karung gabah saat panen. Saat aku masuk, kamar itu sudah dibersihkan. Karung-karung tak ada lagi. Di lantai ada tikar baru, kipas angin berdiri, dan meja lipat kecil.
Bapak duduk di tepi ranjang besi yang kasurnya baru diganti. Mulai sekarang, kalau Ari pulang biar tidur sini saja, katanya. Kamar belakang buat Rio kalau nginap sama anak-anak. Aku melihat sekeliling. Perubahan lagi, penataan lagi. Penjelasan yang terdengar praktis, masuk akal, nyaris tidak bisa dibantah. Bagus, kataku. Jadi rapi, Bapak menatapku sebentar sebelum menyalakan rokok. Rumah memang harus dibenahi pelan-pelan, selagi masih bisa. Aku menunggu kelanjutan yang ternyata tidak datang. Kalimat itu menggantung di udara kamar yang belum lama dibersihkan. Selagi masih bisa. Ada nada yang biasa dipakai orang-orang seusia Bapak ketika bicara tentang hal-hal yang tidak ingin disebut terlalu terang, umur, tenaga, kendali, juga apa yang akan tertinggal nanti. Aku pulang menjelang maghrib dengan perasaan aneh, seperti habis mendengar orang membicarakan musim, padahal yang benar-benar sedang dibicarakan adalah panen. Dimas sedang menonton berita ketika aku sampai. Ia mematikan televisi begitu melihat wajahku, kebiasaan yang dulu membuatku jatuh cinta karena terasa seperti bentuk perhatian, meski sekarang kadang terdengar seperti ia bersiap menerima keluhan yang sudah bisa ditebak. Ada apa? Tanyanya. Aku melepas jilbab, menggantungnya di sandaran kursi. Enggak apa-apa, rumah Bapak dicat ulang. Dimas tertawa kecil. Cuma itu? Aku ingin bilang tentu bukan cuma itu. Tetapi kalau diurutkan, semua memang hanya cuma itu. Pagar dicat ulang, kursi digeser, gelas diganti, laci dikunci, kamar dirapikan, map-map dipindah. Hal-hal kecil yang tak cukup kokoh untuk dijadikan alasan marah. Maka aku menjelaskan seperlunya, setengah sambil menyiapkan makan malam. Dimas mendengarkan, lalu menyimpulkan dengan ketenangan orang luar yang tidak dibebani sejarah emosional sebuah rumah. Ya wajar kalau Rio lebih banyak ikut campur. Dia yang paling dekat, lagian rumah orang tuamu ya tetap rumah orang tuamu. Aku tahu maksudnya baik. Aku juga tahu kalimat itu benar dengan cara yang dingin. Rumah orang tuaku tetap milik orang tuaku. Bukan milikku, bukan milik Rio, apalagi milik Dimas, tetapi banyak hal dalam keluarga tidak bergerak menurut garis kepemilikan yang tegas, ada kenangan, rasa berjasa, rasa dekat, rasa lebih tahu, rasa berhak bicara karena lebih sering hadir. Semua itu tidak tertulis di sertifikat manapun, tapi sering justru menentukan kemana arah tubuh sebuah rumah dan siapa yang pelan-pelan diposisikan di tengah atau di pinggirnya. Aku cuma merasa nggak enak, kataku akhirnya, kayak ada yang sudah dibicarakan. Dimas mengambilkan piring, lalu meletakkannya di meja dengan bunyi kecil. Kalau memang ada, nanti juga ketahuan, kamu jangan keburu isi kepala. Aku tidak menanggapi. Sebab yang paling melelahkan dari situasi seperti itu bukan dugaan bahwa ada rahasia besar. Justru sebaliknya, kemungkinan bahwa tak ada satupun rahasia besar, hanya serangkaian keputusan kecil yang akan menumpuk dan pada suatu titik berubah menjadi kenyataan yang sulit dikoreksi. 3 hari kemudian ibu menelepon pagi-pagi, meminta aku datang siang setelah zuhur. Suaranya biasa saja, tapi justru itu yang membuatku cepat-cepat menyudahi urusan di rumah. Ketika aku tiba, Ari sudah datang dari Balikpapan sejak malam sebelumnya. Tasnya masih tergeletak di ruang tengah, setengah terbuka, kemeja-kemeja tergantung di kursi. Aku memeluknya, mencium bau perjalanan yang menempel samar pada baju kaosnya. Ari selalu pulang dengan cara yang seolah sama seperti dulu, santai, sedikit lelah, tapi ingin terlihat tidak merepotkan. Kami jarang benar-benar akrab setelah sama-sama menikah, namun ada semacam kerja sama diam-diam di antara kami sebagai anak yang tidak tinggal paling dekat. Kami paham bagaimana rasanya sering terlambat satu langkah. Ibu menyuruh kami makan pisang goreng dulu sebelum bicara, dan itu sendiri sudah cukup menjadi tanda bahwa memang ada sesuatu yang akan dibicarakan. Kalau hanya kumpul biasa, ibu akan membiarkan percakapan mengalir sampai malam. Kalau beliau menyuruh orang makan dulu, minum dulu, duduk dulu, biasanya beliau sedang menata urutan suasana supaya tidak ada yang langsung menolak sebelum mendengar habis. Rio datang paling akhir bersama Nita. Wajahnya agak tergesa, tetapi bukan wajah orang bingung. Lebih seperti orang yang tahu apa yang akan disampaikan, namun tetap ingin tampak seolah ia juga baru datang memenuhi panggilan. Kami duduk melingkar di ruang tengah, yang kini terasa lebih luas akibat susunan baru kursi-kursi itu. Bapak membuka percakapan dengan suara datar yang terlalu hati-hati untuk sesuatu yang seharusnya sederhana.
Beliau bilang cuma mau bicara soal tanah belakang dan rumah depan, supaya nanti tidak timbul salah paham. Kalimat itu langsung membuat udara menegang. Di keluarga manapun, kalau orang tua berkata ingin bicara agar nanti tidak timbul salah paham, biasanya berarti salah paham itu sesungguhnya sudah mulai tumbuh. Tanah belakang yang dimaksud adalah lahan memanjang di samping kebun singkong tetangga, dulu sawah sepetak, lalu beberapa tahun ini ditanami musiman karena airnya tidak selalu bagus. Rumah depan ya rumah tempat kami duduk itu, rumah yang dibangun waktu Ari SMP, menggantikan rumah papan lama yang masih sempat kami tinggali saat kecil. Bapak berkata, pelan-pelan, bahwa beliau ingin beres-beres surat, bukan membagi, katanya cepat-cepat, hanya membereskan, supaya semuanya jelas. Supaya gampang kalau ada perlu. Kata perlu juga kalimat yang luas sekali, bisa dipakai untuk hampir semua hal. Ari menyilangkan tangan di dada. Aku menatap gelas teh di atas meja. Rio menunduk sedikit, seolah menunggu giliran sesuatu. Lalu Bapak melanjutkan bahwa Rio selama ini yang paling sering mengurus pajak, sawah, dan urusan kelurahan, jadi mungkin nanti beberapa surat akan lebih praktis kalau disimpan atau dipegang dulu olehnya. Dipegang dulu adalah ungkapan yang langsung membuat tengkuku panas. Belum apa-apa, belum ada kalimat tentang pindah nama, belum ada kata waris, tetapi semua orang dewasa di ruangan itu pasti tahu seberapa jauh kalimat seperti itu bisa berjalan. Ibu, yang sejak tadi duduk agak tegang, menambahkan bahwa mereka tidak ingin setelah tua malah direpotkan dengan berkas-berkas. Bukan apa-apa, kata beliau. Sekarang kan apa-apa pakai fotokopi, pakai tanda tangan, pakai materai, kalau Rio yang bantu, ya lebih gampang. Ari menoleh ke arah Bapak. Maksud Bapak, surat-surat dipegang Rio, atau mau dibalik nama? Pertanyaan itu membuat ruang tengah seakan mengeras. Bapak menghela napas dulu, baru menjawab. Belum ada keputusan begitu. Belum. Kata itu tidak menenangkan. Belum hanya berarti pintunya ada. Rio lalu bicara, pertama kalinya sejak kami duduk. Nadanya hati-hati, hampir lembut, seperti orang yang terlalu sadar sedang berada di posisi yang mudah dicurigai. Ia bilang tidak pernah minta apa-apa, hanya kasihan melihat Bapak dan Ibu bolak-balik kalau ada urusan. Ia bilang tanah belakang kalau dibiarkan begitu terus juga sayang, mungkin bisa dipakai jaminan modal supaya dibuat kos kecil atau toko bahan bangunan. Kalau produktif, kan hasilnya juga buat Bapak Ibu, katanya. Nita tidak ikut bicara, tapi tatapannya pindah dari satu wajah ke wajah lain dengan cekatan, seperti orang yang tahu bahwa dalam rapat keluarga, diam yang tepat sering lebih berguna daripada kalimat panjang. Aku mendengar semua itu sambil merasa ada dua diriku duduk berdampingan. Yang satu mengerti, benar, Rio yang paling sering ngurus, benar, Bapak dan Ibu makin malas berhadapan dengan kantor-kantor, benar, tanah yang diam kadang justru cepat dianggap tersedia oleh siapapun yang aktif. Yang satu lagi gelisah oleh sesuatu yang lebih kabur. Kenapa semua ini terdengar sudah terlalu matang untuk disebut baru sekadar pikiran? Kenapa susunan kursi diubah, berkas dipindahkan, pagar dicat, kamar dirapikan, sebelum percakapan hari ini dilakukan? Mungkin itu tidak berkaitan. Mungkin aku hanya merangkai hal-hal kecil agar kecemasanku punya bentuk. Tetapi dalam keluarga, firasat sering tidak lahir dari fakta besar. Ia lahir dari urutan kecil yang terasa terlalu tepat untuk kebetulan. Kalau produktif, hasilnya buat siapa? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar tenang, bahkan bagiku sendiri. Rio menatapku, lalu tersenyum tipis yang tidak sampai ke mata. Ya buat semua, Mbak, kan gak ada yang mau ngambil. Kalimat itu semestinya menenangkan, namun justru menyisakan bunyi yang pahit. Tidak ada yang mau ngambil. Seolah kekhawatiran sudah lebih dulu diasumsikan hadir. Seolah membela diri bahkan sebelum dituduh. Ari bersandar dan berkata bahwa kalau memang tujuannya beres-beres, semua anak sebaiknya tahu persis surat apa saja, atas nama siapa, dan rencananya sejauh apa. Bapak tampak tidak suka nada interrogatif itu. Beliau selalu kesal bila pembicaraan keluarga terdengar seperti rapat kantor. Ya nanti dilihat satu-satu, katanya. Ini baru ngomong lagi. Tetapi dari wajah Rio aku merasa ia sudah pernah mendengar versi yang lebih lengkap. Bukan karena ada satu isyarat besar, hanya karena orang yang benar-benar baru mendengar biasanya masih mencari-cari bentuk sikap. Rio tidak. Ia seperti sudah menyiapkan kadar kebingungan yang sesuai agar tetap tampak wajar. Percakapan berjalan lebih lama dari yang kuingat, meski sebenarnya tak banyak keputusan keluar.
Kami hanya berputar-putar di kata membantu, praktis, jelas, nanti, pelan-pelan, tidak usah curiga, keluarga sendiri. Kata-kata yang dipakai orang untuk menutupi betapa sulitnya mengakui bahwa harta keluarga hampir selalu membuat semua orang ingin terlihat bersih bahkan saat masing-masing sedang menghitung kemungkinan terburuk. Pada satu titik, ibu berkata pelan bahwa rumah ini toh nantinya tidak mungkin dibawa kemana-mana, jadi jangan sampai anak-anak ribut hanya karena tanah dan tembok. Aku menahan diri untuk tidak menjawab bahwa justru karena rumah ini tidak pergi kemana-mana, orang-oranglah yang sering berputar di sekelilingnya sambil mencari alasan agar kedudukannya paling dekat. Ketika pembicaraan itu selesai tanpa kesimpulan jelas, tubuhku terasa lebih letih daripada kalau kami benar-benar bertengkar. Bertengkar kadang memberi kelegaan karena posisi orang menjadi tegas. Yang melelahkan justru suasana sesudah obrolan hati-hati, ketika tak ada satupun kalimat yang bisa dipakai sebagai bukti, tetapi semua orang pulang membawa rasa tidak enak yang berbeda-beda. Ari merokok di teras, aku menyusul. Kami berdiri menghadap pagar abu-abu yang siang itu tampak terlalu terang disiram matahari. "Menurutmu gimana?" tanyanya tanpa menoleh. Aku tidak langsung menjawab. Dari dalam terdengar suara ibu dan Nita membereskan cangkir. Rio sedang bicara dengan bapak di kamar depan. "Aku nggak tahu," kataku. "Cuma rasanya bukan baru dipikirin hari ini." Ari mengembuskan asap. "Iya." Kami diam lagi. Aku tahu Ari tidak akan tinggal lama. Ia punya pekerjaan, keluarga, kehidupan jauh yang membuatnya tak mungkin terus hadir mengamati perubahan kecil seperti aku. Namun justru karena itulah persetujuannya terasa penting bagiku. Bukan sebagai strategi, lebih sebagai penegasan bahwa aku tidak sedang mengarang sendiri. "Kalau memang mau dibereskan," katanya kemudian, "harus terang. Jangan setengah-setengah." Kalimat itu sederhana, tetapi aku tahu ia juga sadar betapa sedikit kuasa kami untuk memaksa keterus-terangan dari orang tua sendiri. Orang tua kami bukan tipe yang mudah dibantah. Mereka juga bukan tipe yang suka mengakui kalau sudah dipengaruhi. Sore itu aku membantu ibu melipat cucian di kamar belakang. Beliau tampak lebih tua ketika duduk diam di tepi kasur daripada ketika bergerak di dapur. Mungkin karena di dapur, tangan selalu punya tugas, sehingga wajah tidak sempat menunjukkan beban terlalu lama. Aku memberanikan diri bertanya, "Ibu sudah pernah bicara berdua sama Rio soal surat-surat itu?" Ibu melipat handuk kecil, meratakannya dulu sebelum menumpuk. "Ya pernah, biasa saja. Namanya juga minta bantuan." "Sampai soal balik nama?" tanyaku. Tangan ibu berhenti sebentar lalu lanjut lagi. "Kamu ini dari tadi bahasanya keras sekali." Aku merasa bersalah, tetapi tidak cukup untuk mundur. Aku cuma ingin jelas. Ibu menaruh handuk ke lemari. "Yang jelas apa? Rumah ini masih rumah bapak sama ibu, tanah itu juga, belum kemana-mana, belum lagi." Aku menatap punggung beliau, dan mendadak menyadari mungkin ibu tidak sedang menyembunyikan sesuatu dengan licin. Mungkin beliau justru sedang berusaha memegang kendali atas keputusan yang mulai digiring oleh ritme orang lain, sambil menolak mengakui pada dirinya sendiri bahwa segala sesuatu sudah bergerak lebih jauh daripada kata minta bantuan. Kadang orang tua mempertahankan wibawa bukan dengan bersikap tegas, melainkan dengan tetap menyebut keputusan sebagai belum apa-apa, agar mereka bisa merasa semuanya masih di tangan mereka. "Aku bukan curiga sama ibu," kataku lebih pelan. "Aku cuma takut nanti kami semua telah tahu." Ibu duduk di tepi kasur dan menatap jemari sendiri. Kalau orang tua masih hidup, anak-anak biasanya maunya semua diberitahu, tapi kalau semua diberitahu, belum tentu semua mau repot membantu. Yang dekat ya akhirnya lebih banyak pegang. Aku terdiam. Kalimat itu masuk ke tubuhku seperti serpihan kecil yang sulit dicabut karena ada benarnya. Aku memang tidak setiap saat ada. Aku punya rumah sendiri, anak sendiri, urusan sendiri. Aku datang kalau sempat, menelepon kalau ingat, membawa makanan, kadang uang, kadang vitamin, kadang hanya cerita sekolah anak yang bahkan mungkin tak terlalu penting bagi orang tuaku. Di sisi lain, Rio memang yang mengantar bapak ke kantor pajak, yang memanggil tukang kalau pompa rusak, yang tahu meteran air harus dibayar ke siapa setelah loket pindah. Aku tidak bisa menandingi semua itu dengan rasa sayang saja. Tetapi adilkah kalau kehadiran praktis berubah pelan-pelan menjadi hak yang tidak pernah dibicarakan terbuka? Disitulah aku selalu tersangkut. Aku tidak ingin terlihat seperti saudara yang tiba-tiba peduli hanya ketika urusannya menyentuh tanah dan rumah.
Namun aku juga tidak mau suatu hari berdiri di halaman ini sambil mendengar bahwa semuanya sebenarnya sudah lebih dulu dianggap beres. Malamnya, sebelum pulang, aku masuk ke ruang tengah untuk mengambil tas dan tanpa sengaja melihat map coklat tergeletak di atas buffet. Salah satunya terbuka sedikit. Dari celahnya tampak salinan sertifikat dengan nama bapak yang dicetak tebal. Aku tidak menyentuhnya, hanya berdiri beberapa detik dengan jantung berdegup kencang yang terasa berlebihan untuk selembar kertas. Bapak keluar dari kamar depan dan melihat arah pandangku. Wajahnya tidak berubah, tapi ia berjalan sedikit lebih cepat, lalu menutup map itu dengan gerakan wajar yang justru terasa terlalu wajar. Besok Rio mau temani bapak ke notaris, katanya, seolah menyebut rencana beli pupuk. Cuma tanya-tanya. Kata-kata itu langsung membuat lantai di bawah kakiku seperti menjauh tipis. Tanya apa? Tanyaku. Ya soal surat, biar jelas prosedurnya. Aku ingin bertanya kenapa baru sekarang bilang. Kenapa tidak saat semua duduk tadi siang? Kenapa Ari tidak dipanggil lagi ke ruang ini? Kenapa kata tanya-tanya terdengar seperti selimut untuk sesuatu yang sudah punya arah? Tapi wajah bapak saat itu membuatku tahu satu hal. Semakin keras aku mendesak, semakin beliau akan memihak pada haknya untuk tidak diatur anak-anak. Ada jenis keras kepala pada laki-laki seusia bapak yang lahir bukan dari niat jahat, melainkan dari rasa bahwa selama ini seluruh bangunan hidup mereka disusun dengan tangan sendiri. Dalam perasaan semacam itu, pertanyaan dari anak bisa terdengar seperti pemeriksaan. Maka aku hanya mengangguk, lalu pamit. Di perjalanan pulang, lampu-lampu warung sepanjang jalan tampak terlalu terang. Aku memikirkan kata notaris seperti memikirkan bunyi pintu yang baru saja tertutup di ruangan sebelah. Belum tentu ada apa-apa, tetapi sulit berpura-pura tidak mendengarnya. Dimas membuka pintu rumah sambil membawa handuk kecil di bahu. Lama, katanya. Aku duduk di kursi makan tanpa langsung melepas sepatu. Besok bapak ke notaris sama Rio. Dimas tidak langsung berkomentar. Ia menaruh gelas air di depanku, lalu duduk di seberang. Kamu yakin itu masalah? Tanyanya. Aku nggak tahu. Itu justru masalahnya. Untuk pertama kalinya, sejak beberapa hari terakhir, aku merasa lelah sampai ke dalam-dalamnya. Bukan karena takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum tentu akan hilang, melainkan karena sadar betapa cepatnya rumah orang tuaku berubah menjadi tempat di mana setiap kata harus ditafsirkan. Aku membayangkan bapak duduk di kursi baru dekat jendela, ibu memindahkan kunci ke tempat lain, Rio mengecat pagar sambil bercanda, Nita mengganti gelas dan berkata yang polos-polos lebih modern, Ari mengembuskan asap di teras, dan aku berdiri di antara semua itu sambil terus mencoba menentukan apakah aku sedang menyaksikan pembenahan biasa atau awal dari pergeseran yang nanti akan diceritakan kepada kami sebagai sesuatu yang terpaksa, praktis, dan sudah paling baik untuk semua orang. Malam makin larut. Dimas sudah tidur ketika aku masih terjaga di ruang tengah, mendengar kulkas berdengung dan sesekali suara motor lewat di jalan kecil depan kontrakan. Aku membayangkan lagi rumah orang tuaku dalam gelap, pagar abu-abu itu, map-map coklat di bufet, kamar depan yang dirapikan untuk Ari, dan bapak yang besok pagi mungkin akan mengenakan kemeja terbaiknya hanya untuk tanya-tanya di kantor notaris. Di luar, angin menggesek daun pisang tetangga dengan bunyi halus yang samar-samar mengingatkanku pada suara sapu lidi di halaman rumah lama kami dulu, sebelum rumah papan dibongkar, sebelum kami belajar bahwa yang paling sulit dalam keluarga bukan membedakan kasih sayang dan kepentingan, melainkan mengakui betapa sering keduanya tumbuh dari akar yang sama, saling membelit, lalu dari luar tampak tenang saja, sama, dan pagi berikutnya aku bangun dengan kepala, yang terasa seperti belum selesai tidur, meskipun azan subuh sudah lama lewat, dan halaman kontrakan kami sudah diisi suara sapu dari rumah sebelah. Dimas sedang menyeduh kopi ketika aku keluar dari kamar. Ia menoleh, mungkin hendak bertanya lagi soal semalam, tetapi melihat wajahku yang belum siap bicara, ia hanya menggeser cangkir ke arahku. Aku duduk, memegang cangkir itu tanpa langsung minum. Uapnya tipis, lalu cepat hilang. Sejak bapak menyebut kata notaris dengan nada selembut orang menyebut warung kelontong, pikiranku bergerak dengan cara yang tidak kusukai, mencari-cari pola, mengingat hal-hal kecil yang dulu kulewatkan, lalu menaruh semuanya dalam susunan yang membuat kecemasan tampak masuk akal. Barangkali memang begitu cara cemas bekerja. Ia jarang lahir dari satu ledakan besar, lebih sering ia datang dari potongan-potongan kecil yang tadinya tampak tidak saling berkaitan, lalu mendadak terasa seperti saling menunjuk.
Mau ke rumah orang tuamu? Tanya Dimas akhirnya. Aku menatap punggung sendok yang berputar di dalam cangkirku. Enggak enak kalau datang terus, kayak mengawasi. Dimas mengangguk pelan, tapi kalau kamu nggak datang, kamu kepikiran. Aku tidak menjawab, kalimat itu benar dengan cara yang membuatku ingin marah bukan pada dia, melainkan pada keadaan yang membuat apapun yang kupilih terasa salah. Kalau aku datang, aku berisiko dilihat sebagai anak yang baru ribut ketika urusan mengarah ke tanah dan surat. Kalau aku menahan diri, aku takut sedang memberikan ruang bagi sesuatu untuk menjadi keputusan hanya karena orang lain lebih dulu hadir di tempatnya. Menjelang pukul 9 Ari menelepon, suaranya terdengar seperti orang yang sedang menahan diri agar tidak terdengar terlalu peduli. Aku tadi lihat mobil Rio keluar bawa bapak, katanya. Mungkin ke notaris itu. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, melihat halaman sempit yang dijemur matahari. Ibu di rumah? Tanyaku. Iya. Aku mau berangkat siang ini. Ada meeting besok pagi. Ada jeda kecil setelah itu. Kami sama-sama tahu percakapan ini terlalu penting untuk ukuran telepon singkat, tetapi tak satu pun dari kami punya kalimat yang cukup baik untuk menggantikan kehadiran. Nanti kalau kamu ke sana, kabari aku, katanya, kalau ada yang jelas. Kata jelas membuatku hampir tertawa, karena justru itulah yang terasa makin jauh. Setelah menutup telepon, aku menata cucian yang sebenarnya bisa kutunda, menyapu ruang tengah yang tak terlalu kotor, bahkan sempat membuka lemari bumbu lalu menutupnya lagi tanpa tahu hendak mengambil apa. Tubuh sering melakukan hal-hal remeh ketika pikiran sedang menunggu sesuatu yang tak bisa dipaksa datang lebih cepat. Menjelang zuhur, ibu mengirim pesan pendek, kalau sempat kesini sore. Pesan itu tidak menjelaskan apa-apa. Tidak ada imbuhan segera, tidak ada titik dua, tidak ada penanda bahwa sesuatu telah selesai atau baru dimulai. Namun justru karena itu aku merasa harus datang. Di jalan, panas turun lurus ke aspal. Warung es degan yang kulewati kemarin tampak sepi. Aku membayangkan bapak duduk di kantor notaris, memegang map, mendengar penjelasan orang-orang yang terbiasa menerjemahkan kehendak keluarga menjadi bahasa hukum. Di ruangan-ruangan seperti itu, kata-kata seperti membantu, menjaga, menitip, mengamankan bisa dengan cepat berganti bentuk menjadi kuasa yang lebih tegas. Bukan karena semua notaris licik atau semua orang yang datang pasti berniat buruk. Justru sebaliknya, yang membuat semuanya mudah bergerak adalah karena setiap alasan terdengar cukup masuk akal. Sampai di rumah, gerbang abu-abu itu sedikit terbuka. Ibu sedang duduk di bangku dekat dapur sambil memotong kacang panjang. Rumah agak sunyi. Suara televisi kecil dari kamar belakang terdengar sayup, tetapi ruang tengah kosong. Bapak belum pulang? Tanyaku. Ibu menggeleng. Masih sama Rio. Aku duduk di kursi dekat meja makan. Dari tempat itu aku bisa melihat langsung ke bufet. Map-map cokelat tidak ada di sana. Ari tadi sudah berangkat, kata ibu, masih memotong kacang panjang dengan ritme yang terlalu tenang. Titip salam? Aku mengangguk. Jauh di dalam, aku merasa sedikit kesal pada Ari yang bisa pulang ke kehidupannya sebelum urusan ini mengambil bentuk, tetapi aku juga tahu kekesalan itu tidak adil. Setiap orang pulang ke kewajiban masing-masing. Yang membuatku terjebak di tengah mungkin justru karena aku cukup dekat untuk mendengar setiap geseran, tapi tidak cukup dekat untuk dianggap pusat pengurusan. Kemarin kamu tersinggung ya? Tanya ibu tiba-tiba. Pertanyaan itu datang pelan, tanpa nada menuduh, justru karena itu lebih sulit dihadapi. Aku tidak ingin berbohong, tetapi mengakui tersinggung pun terdengar kekanak-kanakan, jika urutannya dihadapkan pada fakta. Orang tua masih hidup, rumah masih ditempati mereka, belum ada surat yang berpindah, belum ada keputusan diumumkan. Aku cuma kaget, Bu, jawabku. Banyak yang aku nggak tahu. Ibu meletakkan pisau sebentar lalu menatap ke halaman belakang. Kadang orang yang dekat itu bukan lebih disayang, cuma lebih kelihatan saja kalau lagi dibutuhkan. Kalimat itu seharusnya menghibur, tetapi entah kenapa membuat dadaku malah sesak. Mungkin karena aku mendengar di dalamnya bukan sekadar penjelasan, melainkan juga permintaan diam-diam, agar aku tidak menjadikan semua ini pertandingan kasih sayang. Padahal justru itulah yang sejak awal kutakuti, bukan kehilangan harta, melainkan dipaksa melihat bahwa di dalam keluarga, kebermanfaatan sehari-hari bisa perlahan tampil seperti bentuk cinta yang paling nyata, dan yang tidak hadir terus-menerus akan selalu tampak lebih mudah dicurigai motifnya. Aku juga bukan mau hitung-hitungan, kataku. Tapi kalau sudah sampai notaris, ibu memotongku dengan sangat lembut,
kamu jangan membayangkan jauh-jauh dulu. Aku melihat jemari ibu yang mulai menebal di bagian sendi. Ia melanjutkan memotong kacang panjang, tapi lebih pelan. Bapak itu kalau sudah punya pikiran, suka ingin dengar dari orang kantor, supaya merasa yakin. Belum tentu jadi apa-apa. Belum tentu lagi. Kata-kata yang menggantung, yang menahan segala sesuatu tetap di wilayah kemungkinan, seolah selama belum ada tanda tangan, semuanya masih bisa disebut angin lalu. Aku membantu ibu mencuci sayur, lalu menanak nasi, dan selama 1 jam berikutnya kami berbicara tentang hal-hal lain, tetangga depan yang anaknya lolos polisi, harga minyak goreng yang naik, anakku yang katanya makin tinggi, Nita yang seminggu ini rajin datang bawa cucian anak-anaknya ke sini karena mesin di rumahnya rusak. Percakapan itu terdengar biasa, tetapi tiap beberapa menit mataku melirik ke pintu depan, telingaku menangkap setiap bunyi motor lewat. Menunggu kadang membuat orang menjadi lebih patuh pada rutinitas, seolah dengan terus memotong bawang, mencuci piring, dan menaruh gelas pada tempatnya, kami bisa menahan apapun yang sedang bergerak di luar rumah agar datang dalam bentuk yang lebih kecil. Sekitar pukul 4 sore, motor Rio masuk ke halaman. Suara knalpotnya terdengar terlalu keras di tengah kesunyian rumah. Bapak turun lebih dulu, membawa map hitam yang belum pernah kulihat. Rio menyusul sambil bicara sesuatu tentang kemacetan dekat pasar. Begitu melihatku di meja makan, ia berhenti sepersekian detik bukan cukup lama untuk disebut terkejut, tetapi cukup untuk mengakui bahwa keberadaanku mengubah cara ia harus mengatur wajah. "Mbak," sapanya ringan. "Dari tadi, lumayan," jawabku. Bapak menaruh map hitam itu di atas bufet lalu mencuci tangan. Tidak ada yang langsung bicara soal kepergian mereka. Justru hal pertama yang keluar dari mulut Rio adalah pertanyaan kepada ibu tentang lauk makan malam, dan hal pertama yang dijawab bapak kepadaku adalah soal cuaca panas di jalan. Aku ikut bermain dalam kepura-puraan itu beberapa menit, sampai akhirnya tubuhku sendiri lelah menunggu. "Jadi," tanyaku pada bapak ketika kami tinggal bertiga di ruang tengah, sementara ibu ke dapur dan Rio keluar mengambil sesuatu dari motor. "Tanya-tanya apa?" Bapak duduk di kursinya yang dekat jendela, melepas sandal, lalu menyandarkan punggung. "Biasa, soal kuasa, soal kalau mau surat diurus anak." Kata kuasa membuat ruang di sekitarku seperti menyempit sedikit. "Kuasa urus, atau kuasa jual?" tanyaku, terlalu cepat. Bapak mengangkat wajah, jelas tidak suka. "Kamu ini selalu ambil yang paling jelek." Aku langsung merasa bersalah, tetapi bukan berarti pertanyaanku hilang. "Aku cuma pengen tahu." Bapak menghela napas. "Ya kuasa urus macam-macam. Pajak, pecah SPPT, kalau perlu ngurus ke bank, begitu-begitu, Bang." Kata itu menambah satu lingkar lagi dalam pikiranku. Mau ke bank buat apa? Belum sempat bapak menjawab, Rio masuk sambil membawa kantong plastik berisi roti. Ia menaruhnya di meja, lalu duduk seolah tidak melihat ketegangan yang ada. "Kan namanya juga nanya kemungkinan," katanya. Menyusul jawaban yang belum diberikan bapak. Biar tahu prosedur, nada suaranya tetap halus, hampir sabar, tetapi justru karena itu aku merasa seperti orang yang sedang dididik agar tidak berlebihan. Aku memandang map hitam di bufet. "Boleh aku lihat?" Pertanyaanku tertuju pada siapa saja, mungkin pada dua-duanya. Rio menoleh cepat ke arah bapak. Gerakan kecil itu tidak luput dariku. Bapak diam sebentar, lalu berkata, "Nanti saja. Belum ada apa-apa." Lagi-lagi belum, lagi-lagi nanti. Aku mengangguk, tidak karena puas, melainkan karena sadar kalau kupaksa juga, percakapan akan berubah bentuk menjadi pertengkaran yang semua orang akan pakai untuk menuduhku membesar-besarkan. Maka aku memilih diam, dan justru dalam diam itulah aku melihat lebih banyak. Rio tampak terlalu santai, itu yang pertama. Santai dengan cara orang yang sudah tahu batas aman kata-kata. Kedua, bapak beberapa kali menepuk map hitam itu tanpa sadar, seperti memastikan benda tersebut masih ada di dekatnya. Ketiga, ketika ibu membawa teh, beliau tidak menanyakan hasil dari notaris, hanya menaruh gelas satu persatu, lalu duduk. Diam itu sendiri terasa seperti tanda bahwa pembicaraan sebenarnya sudah terjadi di tempat lain, atau mungkin di waktu lain. Menjelang maghrib Rio pamit pulang lebih dulu karena anaknya demam ringan. Kalimat itu disampaikan biasa, tanpa memancing simpati, tapi cukup untuk membuatnya pergi sebelum suasana di rumah menjadi terlalu berat. Setelah ia keluar, ibu ke kamar mandi untuk wudhu.
Tinggal aku dan bapak di ruang tengah. Cahaya sore masuk miring dari jendela dan membuat debu-debu kecil terlihat melayang. Aku memandang tangan bapak yang diletakkan di paha, kulitnya makin tipis, uratnya makin jelas. Tiba-tiba aku merasa lelah dengan posisiku sendiri, antara ingin melindungi hak yang bahkan belum tentu akan dirampas dan takut menjadi anak yang memperlakukan ayahnya seperti orang yang gampang dipermainkan. Pak, kataku pelan, aku bukan nuduh Rio. Bapak menatapku tanpa bicara. Aku cuma takut kalau nanti ada yang gak jelas. Kalau memang mau kasih kuasa, ya bilang kami semua, biar gak ada yang merasa ditinggal. Wajah bapak tidak melunak, tapi bahunya turun sedikit. Kamu itu dari kecil memang suka mikir terlalu jauh, katanya. Kadang orang belum apa-apa, kamu sudah bikin bayangan sendiri. Kalimat itu menyentuh sesuatu yang lama di dalam diriku. Sejak kecil aku memang begitu. Di rumah kami, Ari dianggap paling tenang, Rio paling luwes, dan aku sering mendapat peran yang tidak pernah diminta, yang terlalu cepat menangkap nada aneh, terlalu lama mengingat kalimat kecil, terlalu mudah membaca perubahan wajah. Kemampuan itu kadang membuatku benar, kadang hanya membuatku sulit istirahat. Mungkin, jawabku, tapi kalau nanti ada apa-apa, aku nggak mau dengar belakangan. Bapak menoleh keluar jendela. Lama sekali beliau diam, sampai suara anak-anak mengaji dari musola seberang terdengar lebih jelas. Rumah ini, katanya akhirnya, dibangun waktu kamu masih sekolah. Dulu uangnya kurang, bahan dibeli sedikit-sedikit. Pintu jati itu aku ambil dari rumah lama. Tiang belakang aku cor sendiri sama tukang 2 orang. Semua anak tinggal di sini, semua punya kenangan. Bapak tahu. Aku menunggu. Tapi yang paling bikin pusing itu bukan kenangan, lanjutnya. Yang bikin pusing itu ngurusnya. Aku merasa ada sesuatu yang bergeser di dalam diriku saat mendengar itu. Bukan karena aku tidak tahu, melainkan karena itulah pertama kalinya Bapak mengakui dengan terus terang bahwa urusan praktis sudah mulai lebih berat daripada ikatan simbolis yang selama ini kami gantungkan pada rumah ini. Aku bisa marah pada kemungkinan ada pengalihan kuasa. Aku bisa curiga pada cara Rio menempatkan diri. Tetapi aku tidak bisa memungkiri bahwa bagi orang tua yang masih hidup di dalam sebuah rumah, pusing sehari-hari memang lebih nyata daripada nostalgia anak-anaknya. Pengakuan itu tidak membuatku tenang, justru menambah lapisan baru dalam kegelisahanku. Kalau semuanya didorong oleh kebutuhan yang masuk akal, bagaimana aku bisa membedakan batas antara bantuan dan pengambil alihan? Malam turun. Setelah makan, aku membuka pembicaraan lagi, kali ini di depan ibu juga. Aku bilang sebaiknya kalau memang ada kuasa atau pengurusan apapun, dibuat pertemuan keluarga yang jelas, bahkan bila perlu ditulis siapa pegang apa, untuk apa, selama berapa lama. Rio boleh bantu, tentu, tapi jangan sampai semua hanya bergerak melalui kebiasaan. Bapak tidak langsung setuju. Ibu malah terlihat letih mendengarnya. Keluarga kok pakai begini begitu, katanya. Memang harus, jawabku. Dan baru setelah kata itu keluar aku sadar nadaku terdengar lebih keras dari yang kurencanakan. Ibu menatapku dengan kecewa yang tidak meledak, hanya menahan. Kamu bicara seperti orang luar. Kalimat itu menamparku dengan cara yang sangat senyap. Seandainya ibu marah besar, mungkin aku bisa membela diri. Tetapi beliau hanya mengatakannya sambil memindahkan sambal ke mangkuk kecil, seolah benar-benar percaya bahwa yang sedang kulakukan adalah membawa cara berpikir asing masuk ke meja makan kami. Aku menunduk, mendadak malu. Di satu sisi, aku yakin kebiasaan keluarga untuk membiarkan semuanya kabur, justru membuat banyak hal rawan dimonopoli orang yang paling sering hadir. Di sisi lain, aku juga paham bagi orang seperti ibu, membicarakan rumah dan tanah dengan bahasa aturan tertulis terasa seperti mengubah rumah menjadi kantor. Sejak muda ibu hidup dengan ritme kepercayaan, pinjam uang antar saudara tanpa kwitansi, titip anak ke tetangga tanpa banyak pesan, kirim beras ke rumah adik tanpa catatan. Bahwa sekarang aku meminta kejelasan justru di urusan rumah sendiri tentu bisa terdengar seperti aku sedang mengatakan kepercayaan beliau tidak cukup. Setelah makan aku membantu mencuci piring. Ibu tidak banyak bicara. Gerakannya cekatan, mungkin terlalu cekatan. Aku mengusap piring satu persatu, merasakan air sabun hangat di pergelangan tangan, dan di tengah kesibukan kecil itu perasaan bersalahku bercampur dengan keras kepala yang belum juga padam. Aku bisa melihat luka di pihak ibu. Aku juga masih melihat kekaburan yang bagiku berbahaya.
Kedua hal itu berdiri bersama tanpa ada yang benar-benar mengalahkan yang lain. Saat hendak pulang, Bapak berkata aku tak usah datang besok. Kami ke kelurahan sebentar sama Rio, katanya, ngurus salinan-salinan. Aku menoleh cepat. Salinan apa? Berkas biasa. Ulang lagi pola yang sama. Semakin kutanya, semakin jawaban mengkerut. Di motor, dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan kalimat ibu, kamu bicara seperti orang luar. Di rumah, Dimas sudah selesai makan malam, dan anak kami sedang mengerjakan PR. Aku menjalankan peran-peran kecilku seperti biasa menanyakan pelajaran, melipat seragam, memeriksa pintu tetapi pikiranku tetap tertahan di rumah orang tua. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita menyadari betapa tipis garis antara menjaga sesuatu dan merusaknya dengan cara menjaga yang salah. Kalau aku terus mendesak, aku mungkin mendorong orang tuaku semakin rapat ke Rio karena merasa hanya dia yang mudah. Kalau aku mundur, aku memberi ruang pada keadaan untuk bergerak tanpa saksi yang mau bertanya. 2 hari berikutnya aku menahan diri tidak datang. Bukan karena tenang, melainkan karena ingin tahu apakah rumah itu akan tetap memanggilku meski aku sengaja menjauh beberapa langkah. Ternyata yang datang justru kabar-kabar kecil yang membuat kepala semakin penuh. Dari Ari, aku mendengar bahwa Rio mengirim pesan kepadanya, katanya cuma minta fotokopi kakak lama kalau ada. Dari tetangga samping yang kebetulan bertemu denganku di warung, aku tahu ada orang kelurahan datang ke rumah orang tuaku sore kemarin. Dari ibu sendiri, aku hanya menerima pesan singkat, berisi pertanyaan apakah aku punya resep bolu kukus yang gampang. Pecahan-pecahan informasi itu tidak cukup untuk membuktikan apapun, tetapi cukup untuk menumbuhkan perasaan bahwa ada roda kecil yang sedang berputar tanpa kehadiranku. Pada malam kedua, setelah anakku tidur, aku membuka percakapan lama dengan Rio di ponsel. Isinya biasa-biasa saja, titip beli obat, menanyakan harga keramik, ucapan ulang tahun. Tidak ada satupun jejak yang bisa kubaca sebagai rencana besar. Aku lalu menyadari mungkin aku terlalu berharap kecemasan selalu meninggalkan bukti yang rapi. Padahal sebagian besar perebutan posisi dalam keluarga justru bekerja tanpa kalimat eksplisit. Ia tumbuh lewat bantuan, lewat kebiasaan menjawab lebih cepat, lewat keakraban baru yang lambat-lambat menggeser pusat percakapan. Esok paginya Rio menelepon sendiri. Itu membuatku gugup justru karena jarang sekali ia menelepon tanpa urusan teknis. Mbak, siang ini bisa ke rumah? Tanyanya. Bapak mau ngomong lagi? Biar sekalian. Sekalian apa? Aku tidak bertanya. Nada suaranya datar, tidak defensif, tidak juga ramah berlebihan. Aku datang selepas zuhur dengan dada yang sejak perjalanan sudah terasa kaku. Ari tidak ada, tentu, hanya aku, Bapak, Ibu, Rio, dan Nita yang duduk di ruang tengah. Kali ini map hitam ada di meja. Bapak membuka pembicaraan tanpa berputar lama. Beliau bilang telah membuat surat kuasa untuk pengurusan administrasi tanah belakang dan beberapa tagihan rumah, agar Rio lebih mudah bergerak bila ada urusan. Bukan kuasa jual, katanya tegas, bukan balik nama. Hanya kuasa urus. Rio akan bantu menata pajak yang menunggak satu bidang, pecah beberapa berkas yang selama ini campur, dan melihat kemungkinan pinjaman atas nama usahanya sendiri dengan jaminan yang nanti dibicarakan lagi kalau memang jadi. Kalimat terakhir itu membuatku otomatis mengangkat kepala. Dengan jaminan apa? Tanyaku. Bapak terlihat jengkel, seolah aku sengaja memotong bagian yang ingin beliau jaga tetap lembut. Rio menjawab lebih dulu. Belum tentu jadi, Mbak. Makanya tadi Bapak bilang nanti dibicarakan lagi. Tapi kemungkinan itu ada? Tanyaku. Semua kemungkinan ada, kata Rio. Namanya juga usaha cari jalan. Aku menatap map hitam itu. Tiba-tiba aku merasa sangat lelah pada cara keluarga kami, menaruh hal-hal yang paling tajam di balik frasa-frasa lunak. Pengurusan administrasi, kemungkinan pinjaman, nanti dibicarakan, masih dilihat. Seolah bahasa yang halus bisa membuat risiko ikut menjadi halus. Aku mau baca surat kuasanya, kataku. Kali ini tak ada yang langsung menjawab. Ibu tampak cemas, lebih karena takut suasana pecah daripada karena isi surat itu sendiri, kurasa. Nita menunduk, memainkan ujung gamisnya. Bapak akhirnya mendorong map itu ke tengah meja, tetapi bukan ke arahku, hanya ke tengah, seperti orang yang sudah mengalah tapi ingin semua orang tahu ia tidak senang. Aku membuka lembarannya. Bahasa hukumnya formal, datar, hampir membosankan, namun justru karena itu terasa dingin.
Di situ tertulis kuasa untuk mengurus administrasi, pajak, pengecekan, pengurusan dokumen, dan keperluan lain yang berhubungan dengan bidang tanah yang disebut. Ada beberapa frasa yang cukup luas untuk bisa dibawa kemana-mana. Tergantung siapa yang membaca dan untuk kepentingan apa. Mungkin memang semua surat kuasa begitu. Mungkin aku sedang mencari lubang di tempat yang tidak perlu. Tetapi ketika membaca nama Rio tertulis sebagai penerima kuasa, aku merasakan sesuatu yang sederhana namun keras, sebuah perubahan status yang selama ini hanya kuendus dari kebiasaan kini berdiri jelas di atas kertas. Belum kepemilikan, belum pengalihan, tapi sudah cukup untuk menetapkan siapa yang dianggap perpanjangan tangan paling sah. Aku meletakkan surat itu kembali. Kenapa cuma Rio? Tanyaku, dan seketika aku tahu pertanyaan itu buruk karena terlalu telanjang, namun terlambat. Bapak menjawab dengan nada datar. Karena dia yang bisa jalan. Aku ingin mengatakan bahwa aku juga bisa berjalan, Ari juga bisa dihubungi, urusan bukan berarti harus dilakukan oleh satu anak saja. Tetapi kalimat Bapak menabrak sesuatu yang selama ini diam-diam ku tahu, bukan soal bisa atau tidak secara harfiah, melainkan soal siapa yang selama ini sudah terbiasa ada di sisi semua kerepotan itu. Kalau cuma urus administrasi, kataku pelan, menahan napas agar tidak gemetar, kenapa nggak semua anak dikasih salinan, biar kami tahu. Rio menyahut sebelum Bapak sempat bicara. Ya bisa, Mbak, nggak ada yang ditutupin. Aku menoleh padanya. Kalau memang nggak ditutupin, kenapa semuanya selalu belakangan? Pertanyaan itu membuat udara menegang dalam sekejap. Ibu menyebut namaku dengan nada pelan tapi memperingatkan. Rio menatap meja lalu ke arahku lagi. Wajahnya tak marah, justru itu yang membuatku makin sulit mengukur dia. Karena setiap kali mau ngomong, Mbak sudah keburu mengira yang aneh-aneh, katanya. Kalimatnya tidak tinggi, namun terasa lebih tajam daripada andai ia membentak. Aku menahan diri beberapa detik sebelum menjawab. Mungkin karena aku cuma dapat potongan-potongan. Potongan-potongan yang mana? Pagar dicat, berkas dipindah, notaris, kelurahan, surat kuasa. Selalu sesudah jalan. Rio tersenyum kecil, kelelahan tampaknya mulai muncul di wajahnya. Mbak, masa cat pagar juga harus rapat keluarga? Aku tahu ia sengaja mengambil contoh paling remeh untuk membuat kekhawatiranku terdengar berlebihan. Dan yang menyakitkan, strategi itu berhasil di depan orang tuaku. Ibu langsung berkata, nah itu. Sejenak aku membenci diriku sendiri karena memang telah mengikat banyak rasa pada hal-hal kecil seperti cat pagar dan gelas baru. Tetapi bukankah justru dari sanalah semuanya terasa bergerak? Bukan karena cat pagar menentukan warisan, melainkan karena perubahan-perubahan kecil itulah yang memberitahu siapa yang mulai merasa bisa mengubah rumah tanpa perlu menoleh ke belakang. Bukan soal cat pagar, kataku, sekarang lebih tenang justru karena marahku sudah lewat titik pertama. Soalnya dari kecil rumah ini selalu dibicarakan sebagai rumah kami semua. Tiba-tiba yang pegang surat satu orang, yang mondar-mandir satu orang, yang tahu urutan satu orang. Aku cuma mau supaya nanti nggak berubah jadi seolah-olah semuanya memang wajar dari awal. Kali ini yang lama diam justru Bapak. Beliau menatapku, lalu menatap Rio, lalu ke lantai. Mungkin untuk pertama kalinya sejak semua ini muncul ke permukaan, ia mendengar dengan cukup jernih bahwa yang kugugat bukan sekadar isi surat, melainkan pembentukan cerita di baliknya. Cerita bahwa yang dekat adalah yang paling tahu adalah yang paling layak memegang, dan yang memegang lama-lama akan terlihat paling pantas menentukan. Bapak mengusap lututnya pelan. Kamu maunya apa? Tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi di dalamnya ada kelelahan yang tidak sedikit. Aku juga lelah, dan justru karena itu jawabanku datang tanpa hiasan. Salinan surat itu untuk aku dan Ari. Kalau ada urusan lagi, ngomong sebelum jalan. Dan kalau nanti ada rencana pinjaman atau apapun yang menyentuh tanah atau rumah, jangan cuma disebut kemungkinan kalau sebenarnya sudah dibicarakan. Setelah aku selesai, ruang tengah diam cukup lama sampai suara kipas angin terdengar kasar. Rio tidak langsung menyanggah. Nita mengangkat wajah, menatap Bapak sebentar, lalu kembali menunduk. Ibu tampak resah karena tidak ada satupun dari kami yang mengalah dengan cara yang bisa cepat memulihkan suasana. Akhirnya Bapak berkata bahwa salinan bisa diberikan. Soal memberitahu sebelumnya, beliau bilang akan diusahakan.
dengan nada yang terdengar lebih seperti konsesi sementara daripada persetujuan tulus. Aku tahu itu bukan kemenangan. Bahkan rasanya nyaris tidak seperti kemenangan sama sekali. Lebih seperti menarik satu kursi sedikit mundur agar pintu tidak langsung tertutup, padahal ruangan di dalamnya masih sama gelap. Namun setelah semua kata-kata itu keluar, aku justru merasakan kesedihan yang lebih sunyi daripada kemarahan. Sebab yang berubah bukan hanya soal surat. Ada sesuatu di antara kami bersaudara yang, sekali disentuh dengan bahasa hak dan kuasa, tidak akan kembali sepenuhnya ke bentuk lama. Rio berdiri, mengambil map, lalu berkata ia akan fotokopi besok. Aku mengangguk, wajahnya lelah, dan untuk sesaat aku melihat juga sisi lain yang sebelumnya kutolak lihat. Mungkin ia memang merasa menjalani beban yang tidak ringan, lalu menganggap kepercayaan orang tua sebagai konsekuensi yang wajar. Mungkin ia tidak bangun pagi dengan niat mengambil alih rumah. Mungkin semua ini berawal dari pergi ke kantor pajak 1 kali, lalu 2 kali, lalu merasa lebih paham daripada yang lain, lalu mulai percaya bahwa gerak cepat lebih berguna daripada banyak bicara. Kalau begitu, titik sesatnya mungkin bukan pada niat tunggal seseorang, melainkan pada kebiasaan yang dibiarkan terlalu lama tanpa penanda yang jelas. Sore itu aku pulang sebelum maghrib. Di motor, angin terasa lebih kering daripada biasanya. Aku tidak merasa lega. Yang ada justru semacam kehampaan. Seperti habis memindahkan barang berat beberapa senti dan menyadari lantai di bawahnya ternyata sama-sama kotor. Di rumah, Dimas mendengarkan ceritaku sambil duduk di tepi ranjang. Setelah aku selesai, ia berkata, berarti sudah ada sedikit terang. Aku ingin percaya, tetapi kata terang terdengar terlalu optimistis. Cuma salinan, kataku. Yang berubah cuma aku sekarang resmi jadi orang yang cerewet. Dimas tersenyum tipis, atau orang yang bilang apa yang orang lain pengin hindari. Aku rebah tanpa mengganti baju, menatap plafon yang ada bekas lembab di sudutnya. Kadang dukungan terasa menenangkan justru karena ia tidak menghapus kemungkinan bahwa kita memang sedang menyusahkan suasana. Aku tahu kehadiranku di meja itu tadi membuat semua orang tidak nyaman. Aku tahu ibu akan tidur dengan hati kusut karena rumah yang beliau inginkan tenang kini harus menampung percakapan-percakapan yang tak bisa lagi diredam dengan teh manis dan pisang goreng. Aku juga tahu Rio mungkin menganggapku tidak adil pada semua tenaga yang selama ini ia keluarkan. Tetapi mengetahui itu semua tidak otomatis membuatku menyesal. Justru disitulah letak lelahnya. Ketika kita sadar semua pihak bisa punya alasan yang masuk akal, namun arah yang mereka dorong tetap bisa saling bertabrakan. 2 hari kemudian fotokopi surat kuasa datang melalui tangan ibu. Beliau tidak membawanya ke rumahku. Aku yang mengambil ke sana sepulang mengantar anak les. Lembarannya dimasukkan ke map bening murah, dilipat rapi. Biar kamu tenang, kata ibu, tapi suaranya tidak sepenuhnya percaya bahwa ketenangan memang bisa diperoleh dari beberapa lembar salinan. Aku duduk sebentar, memandangi ruang tengah yang terasa makin asing justru karena tidak ada lagi perubahan mencolok, kursi tetap di tempat yang baru, gelas polos tetap di rak depan, pagar abu-abu tampak mulai biasa. Semua seperti sudah selesai menata diri setelah beberapa minggu bergerak. Namun aku tahu justru pada saat-saat beginilah perubahan paling mudah terlihat wajar. Saat sesuatu yang tadinya membuat orang berhenti di gerbang kini diterima sebagai bagian rumah. Rio belum kesini, tanyaku. Ke toko bahan bangunan, jawab ibu. Lagi hitung-hitungan modal? Aku mengangguk, dan kata modal itu mengambang beberapa detik di kepalaku. Belum ada rencana baru yang diumumkan. Belum ada benturan baru. Tetapi aku tidak bisa lagi mendengar kata-kata seperti itu tanpa merasa ada sambungan halus ke tanah belakang, ke surat kuasa, ke bank yang sempat disebut, ke segala sesuatu yang sekarang resmi masih mungkin. Aku membantu ibu menyapu halaman. Sore turun perlahan, daun mangga kering menumpuk di bawah pagar yang baru dicat. Saat menyapunya, aku melihat bercak kecil hijau tua yang tertinggal di sudut bagian bawah, luput tertutup abu-abu. Bekas warna lama itu sangat kecil, nyaris tak penting. Namun aku menatapnya cukup lama sampai ibu bertanya kenapa aku berhenti. Enggak apa-apa, kataku, lalu melanjutkan menyapu. Di kepala, tanpa sengaja, aku memikirkan betapa banyak hal di rumah ini yang mungkin akan berjalan seperti itu. Warna lama tidak benar-benar hilang, hanya tertutup oleh warna baru yang pelan-pelan dianggap sewajarnya, sementara yang masih ingat bentuk sebelumnya akan terus ragu apakah ia sedang menjaga sesuatu yang penting atau cuma keras kepala pada kenangan sendiri.
Saat azan maghrib mulai terdengar dari musola seberang, aku mencuci tangan di keran depan, menatap air mengalir mengenai sela-sela jari, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa bukan hanya rumah orang tuaku yang sedang diuji, melainkan juga caraku memandang keluarga itu sendiri. Apakah kami sungguh satu lingkaran yang kebetulan sedang terganggu? Atau sebenarnya, sejak lama, kami hanyalah orang-orang dengan kedekatan berbeda-beda, yang sesekali dipaksa duduk bersama oleh nama yang sama, untuk sebuah rumah yang perlahan mulai meminta kami memilih, masing-masing, sejauh mana kami masih berani menyebutnya milik bersama. Dan sejak pikiran itu muncul, aku mulai melihat rumah orang tuaku dengan cara yang lebih melelahkan daripada sebelumnya. Bukan lagi sebagai tempat yang sekadar kutuju saat rindu atau saat ibu minta tolong membelikan sesuatu dari pasar, melainkan sebagai ruang yang terus memintaku menafsirkan banyak hal yang mungkin sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai isyarat. Selama beberapa minggu sesudah fotokopi surat kuasa itu kubawa pulang, tidak ada peristiwa besar yang bisa kupegang sebagai alasan untuk berkata pada diriku sendiri bahwa kekhawatiranku terbukti. Justru yang datang adalah hari-hari biasa, dan disitulah letak kesulitannya. Rio tetap datang hampir setiap sore. Kadang ia hanya duduk minum teh, kadang mengecek meteran air, kadang membawa nota-nota bangunan yang ditaruhnya di meja makan sambil berbicara pelan dengan bapak. Ibu tetap memasak seperti biasa, hanya sekarang lebih sering menyisihkan lauk dalam wadah plastik kecil untuk dibawa pulang Rio. Aku sendiri tetap datang 2 atau 3 kali seminggu, tidak sesering dia, tetapi cukup sering untuk melihat bahwa ritme rumah itu makin pelan menyesuaikan diri pada keberadaan Rio. Ini bukan hal yang bisa kutuduh. Penyesuaian semacam itu tumbuh dengan sendirinya dari frekuensi. Bapak mulai menyebut beberapa hal dengan kalimat, "Nanti Rio lihat," atau "Rio yang tahu map birunya di mana," dan setiap kali mendengarnya, ada bagian kecil dalam diriku yang terasa ikut digeser dari kursi yang tak pernah benar-benar ku ketahui sudah kuklaim. Sering kali aku pulang ke rumah dengan membawa rasa malu pada diriku sendiri. Bukankah aku ini sudah berkeluarga? Sudah punya rumah meskipun masih kontrak? Sudah punya anak yang sedang tumbuh ke usia ketika ia tidak lagi menceritakan semuanya padaku? Mengapa aku masih bisa begitu terguncang hanya karena ayahku menyebut nama adikku untuk urusan meteran air dan map pajak? Pertanyaan itu sering muncul justru pada malam-malam ketika aku paling yakin bahwa kegelisahanku tidak semata-mata soal hak atas tanah. Ada sesuatu yang lebih kabur dan, karena itu, lebih sulit kuakui, ketakutan bahwa posisi kita di dalam keluarga bisa berubah tanpa upacara apapun, cukup dengan pengulangan-pengulangan kecil yang lama-lama tampak alamiah. Dimas tidak pernah sepenuhnya setuju dengan caraku melihat semua ini, tapi ia juga tidak menertawakannya lagi seperti pada awalnya, barangkali karena ia melihat perubahan pada diriku sendiri. Aku jadi lebih sering terdiam saat mencuci piring, lebih cepat tersinggung kalau anakku menjawab sekenanya, lebih lama berdiri di depan lemari tanpa benar-benar mencari baju. Suatu malam, ketika kami sudah berbaring dan kipas angin berbunyi terlalu teratur untuk membuatku mengantuk, Dimas berkata, "Mungkin yang bikin kamu capek bukan takut rumah itu jatuh ke tangan siapa. Mungkin kamu takut suatu hari ternyata semua orang sudah menganggap pembagian peran yang baru itu biasa, sementara kamu satu-satunya yang masih menganggap ada yang berubah." Aku tidak menjawab cukup lama sampai ia menoleh. Lalu aku berkata, "Kalau cuma aku yang merasa berubah, berarti aku memang cuma nggak rela." Dimas menarik selimut sampai ke perut. "Nggak selalu. Kadang orang yang paling terganggu justru orang yang paling cepat lihat pergeseran." Kalimat itu menenangkan beberapa detik, lalu membuatku lebih sedih. Sebab aku tahu melihat lebih cepat tidak berarti mampu menghentikan sesuatu. Ada orang-orang yang ditakdirkan bukan untuk menguasai keadaan, melainkan hanya untuk lebih awal menangkap bunyinya. Hari-hari terus berjalan. Ari sesekali meneleponku dari Balikpapan. Pembicaraan kami tidak pernah panjang, mungkin karena kami sama-sama menjaga, agar tidak terdengar, seperti dua saudara yang sedang membangun kubu, hanya karena merasa tidak tinggal paling dekat. Ia menanyakan apakah ada kabar baru. Aku bilang belum ada apa-apa yang terang. Ia menghela napas di ujung sana, lalu biasanya berkata hal-hal umum, "Jaga ibu, jangan emosi, kalau ada surat apa-apa kirim foto." Keberadaan Ari dalam semua ini mulai terasa seperti keberadaan jendela yang tidak pernah tertutup, tetapi juga tidak pernah cukup lebar untuk dilewati. Ia ada sebagai saksi jauh, sebagai orang yang bisa mengonfirmasi bahwa aku tidak sepenuhnya mengarang,
tetapi ketidakhadirannya yang tetap membuat semua urusan sehari-hari kembali bermuara ke sini, ke rumah orang tua, ke Rio, ke ibu, ke bapak, ke aku yang datang dan pulang dengan kepala yang tak pernah benar-benar kosong. Perubahan besar berikutnya justru datang dalam bentuk yang hampir tidak terdengar. Papan kecil di depan kios kosong dekat jalan raya, beberapa ratus meter dari rumah orang tuaku. Di papan itu tertulis disewakan, cat merahnya sudah pudar. Aku sebenarnya tidak akan terlalu memikirkannya kalau bukan karena suatu sore, saat datang ke rumah orang tua, aku mendengar Rio sedang bercerita pada bapak tentang tempat itu. Katanya lokasinya bagus untuk toko bahan bangunan kecil atau toko cat, sewanya juga masih masuk akal jika digabung dengan sedikit pinjaman. Aku masuk ke ruang tengah ketika kalimatnya belum selesai. Rio berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan nada yang dibuat biasa. Bapak duduk sambil memegang kacamata baca. Ibu di kursi dekat jendela sedang merapikan kaus kaki anak-anak Rio yang tertinggal di rumah. Bagus ya tempatnya, kata Rio, seolah aku baru datang di tengah obrolan ringan, lumayan dekat proyek-proyek kecil. Aku mengangguk tanpa langsung duduk. Tidak ada satupun kata tentang tanah belakang, tentang jaminan, tentang bank. Justru karena itu obrolan tersebut terasa lebih hati-hati. Sejak surat kuasa itu, kami semua seolah belajar membungkus pembicaraan yang berpotensi mengarah ke urusan sensitif dengan bahasa yang bisa sewaktu-waktu dipreteli jadi hal netral. Aku duduk di ujung sofa dan menunggu. Rio bercerita tentang harga semen, margin cat tembok, dan kenalannya yang mungkin bisa jadi pemasok. Semua terdengar masuk akal. Sangat masuk akal sampai-sampai menolak logikanya terasa seperti menolak kenyataan bahwa orang memang perlu bergerak kalau ingin usahanya tumbuh. Namun justru dalam kemasukakalan itulah aku merasa paling tidak aman. Sesuatu yang sejak awal bisa dituding rakus biasanya lebih mudah ditolak. Tapi bagaimana kalau semua langkahnya terlihat seperti urutan natural dari seorang anak bungsu yang tinggal dekat, yang kebetulan punya semangat usaha, yang kebetulan pula paling bisa mendampingi orang tua. Aku mendengarkan tanpa menyelah. Setelah Rio pulang, baru aku bertanya pada ibu di dapur, saat kami sama-sama memotong bawang merah. Sudah pasti dia sewa kios itu? Ibu mengangkat bahu. Masih pikir-pikir. Pakai pinjaman? Katanya begitu. Dari bank? Ibu berhenti memotong sebentar, lalu melanjutkan lagi. Belum tentu jadi. Kamu ini kalau dengar satu dua kata langsung melompat. Nada itu tidak keras, tetapi tetap membuatku tersentak. Aku ingin bilang bahwa justru karena selama ini aku selalu diberi satu dua kata, aku tidak punya pilihan selain belajar melompat, namun aku menahan diri. Setiap kali aku terlalu cepat menjelaskan kegelisahanku, aku justru terdengar seperti orang yang tidak sanggup membedakan kemungkinan dan keputusan. Sebagai gantinya aku hanya berkata, aku cuma mau tahu arahnya. Ibu menatap talenan. Arah hidup orang kan memang ke depan, bukan ke belakang. Kalimat itu sederhana dan mungkin tidak diniatkan sebagai sindiran, tetapi seperti banyak kalimat ibu belakangan ini, ia menyentuh lapisan yang lebih dalam daripada maksud permukaannya. Aku memikirkan rumah ini, pagar abu-abu, gelas polos, surat kuasa, dan sekarang rencana kios, ke depan bagi siapa, menuju bentuk seperti apa. Malam itu aku tidak langsung pulang. Bapak menonton berita, suaranya kecil. Aku duduk di lantai dekat meja, pura-pura membantu anakku mengerjakan latihan matematika lewat telepon, padahal pikiranku masih di kios itu. Ketika anakku selesai dan teleponku tutup, Bapak tiba-tiba berkata tanpa menoleh, usaha itu memang perlu modal, tapi nggak semua modal harus bikin ribut keluarga. Aku menatap punggungnya, tidak yakin kalimat itu ditujukan padaku atau pada dirinya sendiri. Memang, jawabku pelan, makanya harus jelas dari awal. Bapak mematikan televisi. Rumah mendadak sunyi. Kamu selalu kembali ke kata jelas? Sejelas apa yang kamu mau? Aku menarik napas. Pertanyaan itu sudah pernah muncul, tetapi kini rasanya berbeda. Lebih lelah, mungkin juga lebih jujur. Sejelas bahwa kalau memang Rio mau pinjam uang, itu urusannya sendiri. Jangan sampai rumah atau tanah ini pelan-pelan masuk sebagai sandaran tanpa kami diajak bicara. Bapak tidak langsung marah seperti yang kutakutkan. Ia justru duduk agak lama dengan wajah yang sulit kubaca, seperti orang yang sedang mempertimbangkan apakah lawan bicaranya sungguh menuduh atau hanya takut. Kalau memang butuh bantuan, masa keluarga sendiri nggak boleh membantu? Tanyanya akhirnya. Aku memandang tangan Bapak yang menangkup di lutut.
Lagi-lagi tidak ada jawaban yang sepenuhnya bersih. Keluarga tentu saling membantu. Aku pun pernah meminjamkan uang pada sepupuku tanpa banyak hitungan. Dimas pun pernah ikut mengantar adikku ke rumah sakit hewan waktu kucingnya sakit. Padahal, ia sedang sibuk. Bantuan adalah bahasa pertama dalam banyak keluarga seperti kami, tetapi bantuan yang menyentuh rumah dan tanah orang tua selalu punya bunyi lain. Ia tidak cuma menyangkut nominal atau kegunaan, ia menyangkut siapa nanti dianggap paling berhak berkata aku sudah banyak berbuat. Boleh, jawabku, tapi bantuan jangan sampai bikin batasnya kabur. Bapak menunduk sedikit, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan daripada sebelumnya, kadang batas itu kabur bukan karena orang mau curang, kadang karena hidup memang gak selalu rapi. Kalimat itu menempel lama di kepalaku, bahkan setelah aku pulang malam itu, di satu sisi ia terasa seperti pembelaan terhadap Rio. Di sisi lain, ia juga terdengar seperti pengakuan samar dari seorang ayah yang tahu keadaan mulai bergerak di wilayah yang sulit diatur hanya dengan niat baik. Aku memikirkan kemungkinan bahwa bapak sesungguhnya tidak sepenuhnya nyaman juga, hanya tidak mau mengatakan itu dalam bentuk yang akan terdengar seperti kelemahan. Pada usia beliau, menerima bantuan anak bisa dengan cepat terasa seperti kehilangan sebagian kendali. Mungkin karena itulah beliau terus menyebut segala sesuatu sebagai belum tentu dan lihat nanti, bukan semata-mata untuk menenangkan kami, melainkan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan masih ada di tangannya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Rio datang ke rumahku untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai. Ia datang sore hari membawa 2 kaleng cat sisa proyek kecil dan sebungkus roti untuk anakku. Kehadirannya di teras kontrakan kami terasa aneh. Seolah garis-garis yang selama ini lebih mudah dipertahankan di rumah orang tua mendadak ikut masuk ke wilayahku. Dimas sedang di belakang memperbaiki keran. Aku menyuguhkan teh. Rio duduk tanpa banyak bicara dulu, memandang sekeliling rumah kami yang sempit tapi rapi. Aku tahu ia tidak akan datang hanya untuk menitip roti. Dan benar saja, setelah beberapa kalimat tentang pekerjaan dan sekolah anak, ia berkata, "Mbak, aku capek juga kalau tiap gerak sedikit kamu curigai." Aku menatapnya, tidak ada kemarahan besar di wajahnya, hanya kelelahan yang mirip dengan yang kurasakan sendiri. Aku juga capek, jawabku. Kalau semua dijelasin dari awal, aku nggak perlu nebak-nebak. Rio menghela napas, lalu menyandarkan punggung. Kadang aku nggak tahu mau jelasin apa. Banyak hal itu masih kemungkinan, belum jalan, tapi begitu aku cerita, kamu langsung anggap sudah setengah jadi. Aku ingin menyangkal, namun ada bagian yang tahu kalimat itu tidak sepenuhnya salah. Seringkali, karena takut terlambat satu langkah, aku memang bereaksi seolah kemungkinan adalah ancaman yang hampir nyata. Aku menjadi terlalu peka terhadap celah, terlalu cepat menarik garis dari satu titik ke titik lain. Tetapi kalau aku tidak begitu, bukankah justru keadaan akan lebih mudah lolos dari perhatian? Karena kalau aku tunggu sampai jadi, biasanya memang sudah terlambat, kataku. Rio menunduk, memutar gelas teh di tangannya. Aku nggak lagi mau ngambil rumah itu, Mbak. Aku diam. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tetapi aku tahu persoalannya tidak pernah sesederhana mau atau tidak mau. Banyak hal bisa terjadi bukan karena ada rencana tunggal mengambil, melainkan karena susunan keadaan makin lama makin mendukung satu arah. Mungkin bukan begitu menurutmu, ujarku hati-hati, tapi kalau semua urusan lewat kamu, lama-lama semua orang akan bertindak seolah itu memang wajar. Rio mengangkat wajah, terus aku harus gimana? Mundur? Biar semuanya nunggu rapat? Biar kalau atap bocor, pajak jatuh tempo, atau orang kantor datang, aku bilang tunggu dulu, saya tanya kakak-kakak saya. Pertanyaannya tajam, tapi untuk pertama kalinya tidak terdengar seperti taktik. Ia terdengar seperti keluhan yang memang lama disimpan. Aku menyadari sesuatu yang selama ini hanya berdiri di pinggir pikiranku. Mungkin Rio juga merasa terjepit oleh peran yang pelan-pelan membesarnya sendiri. Ia mendapat kedekatan, ya. Ia juga mendapat beban, kelelahan, dan mungkin keyakinan bahwa kalau ia tidak bergerak, banyak hal di rumah orang tua akan mandek. Di mata orang seperti dia, aku dan Ari mungkin terlihat mudah sekali menuntut kejelasan karena kami tidak perlu memikul kerepotan hariannya. Pemahaman itu tidak menghapus kegelisahanku, tapi mengubah sedikit bentuknya. Aku nggak minta kamu mundur, kataku. Aku cuma nggak mau kamu sendirian menentukan arah. Rio tertawa kecil tanpa humor. Aku juga nggak nentuin semuanya sendirian.
Tapi orang tua lebih percaya kalau yang mereka lihat ada di depan mata. Kalimat itu sangat sederhana, dan mungkin itulah yang membuatnya paling menyakitkan. Lebih percaya pada yang dilihat di depan mata. Bukankah memang begitu sebagian besar hubungan manusia bekerja? Kami yang tinggal lebih jauh masih berpikir cinta bisa bertahan sebagai bentuk perhatian yang stabil, sementara kedekatan sehari-hari, secara diam-diam, terus menyusun bukti-buktinya sendiri. Setelah Rio pulang, Dimas keluar dari belakang dan bertanya apa yang dibicarakan. Aku menceritakannya sedikit. Ia hanya mengangguk, lalu berkata, berarti masalahnya memang bukan hitam putih. Aku duduk cukup lama setelah itu tanpa menyalakan lampu ruang tamu. Ada kalanya aku ingin sekali semua ini berubah jadi pertengkaran jelas tentang niat jahat, karena dengan begitu aku akan tahu di mana berdiri. Tetapi yang kuhadapi justru jaringan alasan yang semuanya tampak wajar dari dalam. Di titik seperti itu, seseorang bisa mulai meragukan bukan hanya orang lain, melainkan juga legitimasi perasaannya sendiri. Minggu berikutnya, ibu mengajak kami makan siang bersama di rumah karena katanya Ari kebetulan pulang 2 hari untuk urusan kantor di Surabaya dan sekalian mampir. Aku datang lebih awal membantu masak. Dapur panas oleh uap sayur lodeh. Ibu tampak lebih cerewet dari biasanya, mungkin sengaja agar suasana tidak terlalu tertahan. Beliau bertanya tentang hal-hal sepele, mengeluh soal harga cabai, memintaku mencicipi sambal. Aku mengikuti iramanya, bersyukur untuk sementara percakapan bisa berdiri di atas bawang goreng dan santan, bukan di atas surat dan kemungkinan pinjaman. Tetapi bahkan di tengah rutinitas itu, aku melihat perubahan kecil yang tak bisa tak kulihat lagi. Map-map kini tersusun dalam rak plastik baru di kamar depan, bukan di bufet. Kwitansi listrik dan air ditempel dengan magnet di kulkas, kebiasaan yang tidak pernah ada dulu, dan di sudut dapur, 2 karung semen tertumpuk rapi. Buat apa itu, Bu? Tanyaku. Rio mau bikin rak di belakang, jawab ibu, terlalu cepat untuk nada yang benar-benar santai. Aku tidak meneruskan. Kadang bukan jawabannya yang membuatku lelah, melainkan refleks semua orang di rumah ini yang sekarang terasa seperti siap siaga menahan pertanyaan tertentu agar tidak berkembang. Saat Ari datang, rumah langsung dipenuhi suara yang sedikit lebih besar. Entah kenapa kehadirannya selalu membuat kami semua otomatis memakai nada yang lebih wajar, seolah ada saksi yang cukup jauh dari rutinitas sehingga memaksa semua orang menata kalimat. Kami makan siang hampir tanpa menyinggung urusan rumah. Rio bercerita soal pemasok cat, Ari soal proyek di Balikpapan, anak-anak berlari ke halaman, Nita tertawa pada cerita ibu tentang ayam tetangga yang masuk dapur. Selama sekitar 1 jam, aku hampir percaya mungkin inilah bentuk penyelesaian paling realistis. Tidak ada apa-apa yang sepenuhnya jelas, tapi juga tidak ada yang benar-benar pecah. Barangkali keluarga-keluarga memang bertahan justru dengan cara begitu, membiarkan ketegangan hidup di bawah meja makan selama belum terlalu mengganggu orang mengambil nasi. Namun setelah makan, saat para lelaki duduk di ruang tengah dan aku membantu ibu membereskan piring, aku mendengar potongan kalimat dari depan. Rio berkata, kalau nunggu lama, kios itu bisa diambil orang. Ari menjawab sesuatu yang tak jelas, lalu bapak berbicara lebih pelan, tubuhku langsung menegang. Aku berusaha tetap mencuci piring dengan ritme biasa, tetapi telingaku bergerak sendiri. Ibu pasti menyadari, sebab beliau berkata tanpa menoleh, biar mereka ngomong. Kalimat itu terdengar seperti permintaan sekaligus peringatan. Aku menaruh piring terakhir, mengelap tangan, dan tetap di dapur beberapa menit lebih lama dari yang perlu, namun akhirnya aku keluar juga. Di ruang tengah, suasana belum panas, tetapi sudah terlalu padat untuk disebut biasa. Ari duduk tegak. Rio di ujung sofa, tangan terlipat. Bapak di kursi dekat jendela, map hitam ada di meja lagi, selalu ada, seperti benda yang berhasil mengubah suhu ruangan hanya dengan keberadaannya. Ada apa? Tanyaku, dan semua kepala menoleh. Ari yang menjawab, Rio mau pakai surat keterangan kepemilikan buat pengajuan dulu. Katanya cuma sebagai pelengkap, bukan jaminan. Kalimat itu sangat berhati-hati, namun cukup membuat dadaku mengeras. Rio langsung menimpali, pelengkap data, bukan agunan. Banyak orang juga begitu. Aku menatapnya. Tapi tetap pakai berkas tanah rumah atau tanah belakang? Tanah belakang, jawabnya. Yang diurus itu yang belakang. Aku merasa marah, tapi bukan kemarahan yang meledak. Lebih seperti gelombang panas yang naik lambat dari dada ke leher.
Kenapa ini baru keluar sekarang? Tanyaku. Rio menjawab dengan cepat, mungkin karena sudah lelah membela diri dengan cara halus. Karena ini juga baru dikasih tahu sama orang bank. Tapi tetap ada hubungannya dengan pinjaman dari awal. Iya, ada hubungannya. Namanya usaha. Dari awal juga sudah bilang kemungkinan pinjaman. Ari menyela sebelum aku bicara lagi. Nadanya datar, justru karena itu lebih berat. Kemungkinan pinjaman gak sama dengan berkas tanah dipakai sebagai pelengkap pengajuan. Bapak mengusap wajahnya. Untuk sesaat aku merasa kasihan padanya. Ia duduk di antara anak-anak yang masing-masing membawa logika sendiri, sementara rumah yang ia bangun dengan tangan sendiri, kini seolah tak bisa lagi dibicarakan, tanpa ada orang mengukur nada, kata, dan niat. Tapi rasa kasihan itu tidak cukup untuk membuatku mundur. Pak, kataku, berusaha menjaga suaraku agar tidak pecah, ini yang dari awal aku takut, setiap langkah dibilang cuma lihat-lihat, cuma tanya-tanya, cuma kemungkinan. Lama-lama semua sudah bergerak. Ibu keluar dari dapur dan berdiri di ambang pintu, wajahnya letih. Kalian ini kalau bicara selalu bikin sesak rumah, katanya. Tidak ada satupun dari kami yang langsung menjawab, yang beliau katakan benar, dan justru karena itu menyakitkan. Aku memandang lantai tegel yang sebagian mulai pudar warnanya. Rumah ini memang terasa sesak, tetapi bukan hanya karena kami bicara, mungkin karena terlalu lama banyak hal tidak dibicarakan dengan bentuknya yang sebenarnya, sampai setiap penjelasan belakangan terdengar seperti pembelaan. Rio bersandar, lalu berkata dengan nada lebih rendah, kalau memang semua nggak setuju, ya sudah, aku cari jalan lain. Tapi jangan seolah-olah aku ini dari awal merencanakan licik. Aku kapek dibilang muter-muter. Ada sesuatu di wajahnya yang membuatku berhenti beberapa detik. Bukan karena aku langsung percaya sepenuhnya, melainkan karena untuk pertama kalinya kemarahannya tampak tidak diarahkan hanya padaku. Ia tampak marah pada situasi yang membuat tiap geraknya dibaca sebagai ancaman, mungkin juga marah karena ia sendiri sadar betapa sulit memisahkan ambisi usaha dari kedekatan yang sudah memberinya akses lebih besar daripada kami. Ari menghela napas. Enggak ada yang bilang kamu licik, katanya. Tapi semua ini memang harus dihentikan sebelum lebih jauh. Kalau usaha, ya usaha pakai cara yang gak bikin urusan rumah orang tua jadi kabur. Bapak menatap map hitam itu lama sekali. Lalu, dengan gerakan yang sederhana namun terasa seperti sesuatu sedang diputuskan di dalam dirinya, beliau menutup map tersebut dan mendorongnya ke tepi meja. Nggak usah, katanya pelan. Kalau harus begini, nggak usah pakai berkas tanah apa-apa. Kalimat itu tidak keras, bahkan hampir kehilangan tenaga di ujungnya, tapi seluruh ruangan langsung berubah sesudahnya. Tidak ada yang bersorak, tidak ada kelegaan bersih. Yang ada justru keheningan yang aneh, seolah semua orang sedang menilai apa yang baru saja dilepaskan, dan apa yang tersisa sesudahnya. Rio tidak langsung protes. Ia hanya menatap meja, rahangnya kaku. Nita, yang sejak tadi duduk diam dekat pintu, memegang lengan suaminya sebentar. Ibu duduk di kursi paling dekat dan menunduk. Aku sendiri merasakan sesuatu yang tidak mirip kemenangan. Lebih mirip rasa lega yang dicampur malu, seperti berhasil menarik seseorang menjauh dari tepi sambil sadar, mungkin kita juga baru saja membuatnya tahu betapa sedikit kita percaya ia bisa menjaga langkahnya sendiri. Setelah beberapa saat, Rio berdiri. Ya sudah, katanya, suaranya kembali rata, terlalu rata. Biar aku cari cara lain. Ia tidak membanting apapun, tidak menaikkan suara, tidak menatapku dengan kebencian terbuka. Justru karena itu punggungnya saat berjalan ke teras terlihat lebih berat. Aku ingin memanggilnya, mengatakan bahwa bukan usahanya yang kutolak, bahwa aku hanya takut garis antara bantuan dan hak akan hilang, bahwa aku pun tidak senang melihat semuanya sampai ke titik ini. Tapi kata-kata semacam itu akan terdengar terlambat begitu keluar. Ada penjelasan yang nilainya habis tepat ketika ia paling dibutuhkan lalu tidak diucapkan. Setelah Rio pergi, rumah seperti kehilangan satu lapis bunyi. Anak-anak sudah tidur siang di kamar belakang. Ari duduk memijat pelipis. Ibu memandangi halaman. Bapak tidak bergerak dari kursinya. Aku berdiri di dekat meja makan, merasa sekaligus lebih ringan dan lebih hampa. Kalian puas? Tanya ibu akhirnya, bukan dengan marah, melainkan dengan suara orang yang terlalu lelah untuk memilih kata lebih halus. Tak satu pun dari kami menjawab.
Sebab apa jawaban yang jujur? Kalau aku bilang tidak, itu terdengar munafik, karena jelas ada bagian dalam diriku yang lega berkas tanah itu untuk sementara tidak jadi dibawa lebih jauh. Kalau aku bilang iya, itu akan terdengar kejam, seolah kegagalan satu-satunya adikku mencari jalan usaha bisa kuterima hanya demi menjaga ketegasan batas. Maka aku diam, dan dalam diam itu aku sadar mungkin inilah harga dari banyak keputusan keluarga yang paling menentukan. Tidak ada pihak yang benar-benar bisa berdiri di tengah ruangan dan merasa bersih. Ari pulang keesokan harinya. Sebelum berangkat, ia berkata padaku di teras, setidaknya sekarang jelas satu langkah berhenti. Aku tahu maksudnya menghibur, tetapi kata jelas kembali terasa rapuh. Satu langkah berhenti, ya, namun apa yang berhenti? Penggunaan berkas tanah untuk pengajuan itu, atau hanya keberanian untuk membicarakannya terbuka dalam waktu dekat? Rio tetap anak yang paling dekat. Surat kuasa administrasi masih ada, rumah tetap bergerak mengikuti siapa yang paling sering hadir di dalamnya. Aku tidak mengatakan semua itu pada Ari. Ia sudah harus pergi lagi, dan tidak semua beban perlu dipaksa ikut ke kota lain hanya agar kita merasa tidak sendirian. Minggu-minggu setelah kejadian itu berjalan lebih sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Rio masih datang ke rumah orang tua, hanya tidak sesering sebelumnya. Kalau aku datang dan ia kebetulan ada, percakapan kami sopan, tidak sampai dingin, tetapi hati-hati seperti orang yang sama-sama tahu ada lapisan baru di antara mereka. Nita tetap ramah, meski kini ramahnya tampak lebih terukur. Ibu jadi lebih sering menghubungiku untuk hal-hal kecil, menanyakan resep, meminta tolong beli obat nyamuk, menyuruhku melihat plafon dapur yang katanya mulai kusam. Aku tidak tahu apakah itu bentuk mendekat, bentuk menyeimbangkan, atau sekadar kebetulan karena Rio memang sedang sibuk mencari jalan lain untuk usahanya. Aku memilih tidak menafsirkannya terlalu jauh. Sejak pertengkaran yang tidak jadi meledak itu, aku belajar satu hal yang tidak menyenangkan. Terlalu banyak tafsir bisa membuat orang gagal merasakan apa yang benar-benar hadir di depannya. Suatu sore, ketika hujan baru reda dan halaman rumah orang tuaku berbau tanah basah, aku datang membawa singkong rebus yang kusukai sejak kecil. Rio sudah ada di sana, duduk di teras depan sambil memandang jalan. Tidak ada motor proyek, tidak ada map di tangannya, hanya secangkir kopi hampir habis. Aku sempat ingin masuk lewat samping agar tidak perlu memulai percakapan, tetapi ia sudah menoleh. "Masuk, Mbak," katanya. Aku duduk di bangku semen agak jauh darinya. Di depan kami, pagar abu-abu yang dulu begitu menggangguku kini mulai belang di beberapa sudut karena hujan. Ada garis-garis tipis yang menunjukkan cat itu tidak setebal kelihatannya. Untuk beberapa saat kami tidak bicara, lalu Rio berkata, masih menatap jalan, aku jadi ambil kios yang lebih kecil. Patungan sama teman. Aku menoleh. Nada suaranya datar, tidak menantang, tidak juga meminta pengakuan. "Oh," jawabku. "Jadi?" Ia mengangguk sedikit. "Masih coba-coba, nggak besar." Aku menunggu, tapi ia tidak melanjutkan. Aneh sekali betapa banyak rasa bisa hidup di sela 2-3 kalimat pendek. Aku ingin mengucapkan selamat, tapi takut terdengar meremehkan. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi takut terdengar seperti audit. Akhirnya aku hanya berkata, "Mudah-mudahan lancar." Rio tersenyum kecil. "Iya, hanya itu." Namun dalam kecilnya, percakapan itu membuka sesuatu yang tak kusangka. Ruang bagiku untuk melihat dia lagi bukan sebagai pusat kekhawatiranku, melainkan sebagai adikku yang sedang berusaha, dengan ambisinya, dengan kebiasaan-kebiasaannya yang membuatku waspada, juga dengan kebutuhannya untuk merasa dipercaya. Pemahaman itu tidak serta-merta memulihkan semua yang retak, tetapi ia menahan diriku dari godaan untuk terus membeku dalam peran sebagai penjaga batas, seolah itulah satu-satunya cara menyayangi rumah ini. Malamnya, setelah makan, Bapak memintaku mengambilkan kotak rokok di kamar depan. Di kamar itu rak plastik berisi map-map masih ada, tertata lebih rapi dari sebelumnya. Di atas meja kecil, surat kuasa fotokopi yang kubaca dulu terjepit di antara tagihan air dan catatan belanja. Aku menatapnya sebentar, lalu tiba-tiba merasakan kelelahan yang sangat manusiawi, betapa banyak energi batin tercurah pada kertas-kertas yang sebenarnya hanya benda mati, tapi di dalam keluarga bisa menyimpan sejarah kedekatan, rasa berjasa, ketakutan ditinggalkan, dan kebutuhan untuk tetap merasa punya tempat.
Ketika aku kembali ke ruang tengah membawa rokok, Bapak menerima tanpa bicara. Lalu, setelah beberapa tarikan, beliau berkata pelan, "Kadang Bapak pikir, rumah ini terlalu kecil untuk menampung semua pikiran kalian." Aku duduk di kursi seberang. Kalimat itu nyaris membuatku tersenyum, bukan karena lucu, melainkan karena akhirnya ada sesuatu yang begitu tepat sekaligus tidak menyelesaikan apa-apa. "Rumahnya nggak kecil, Pak," kataku. "Pikiran kami saja yang kebanyakan." Bapak tertawa pendek. Itu pertama kalinya aku mendengar beliau tertawa ringan sejak beberapa bulan terakhir. Tidak lama, hanya cukup untuk membuat garis di wajahnya berubah. Aku menatap beliau dan mendadak memahami sesuatu yang sangat biasa namun terlambat kusadari. Selama ini aku terus memandang rumah ini sebagai sesuatu yang harus dijaga bentuknya, seolah dengan begitu kenangan dan keadilan bisa ikut terlindungi. Padahal bagi orang tuaku, rumah ini barangkali sudah lama berhenti menjadi simbol besar. Ia adalah tempat tidur, tempat menaruh beras, tempat membayar listrik, tempat memanggil tukang saat keran bocor, tempat menua. Sementara bagi kami anak-anak, justru karena kami tidak lagi tinggal di dalamnya, rumah ini memikul terlalu banyak arti. Kami menaruh bagian-bagian diri yang tercecer ke sana, lalu terkejut ketika ruang yang sama dituntut melayani kebutuhan yang lebih praktis. Menyadari hal itu tidak otomatis membuat semua terasa selesai. Aku tetap ingin batas yang jelas. Aku tetap merasa perlu tahu jika suatu hari nanti ada pembicaraan baru tentang tanah belakang, tentang surat, tentang apapun yang menyangkut rumah ini. Tapi keinginanku tak lagi terasa sesederhana membela hak. Ia juga mengandung kesedihan menerima bahwa rumah yang sama dapat berarti sangat berbeda bagi orang-orang yang lahir dari dapur dan halaman yang sama. Ketika aku pulang malam itu, gerbang abu-abu itu kubuka dan kututup dengan lebih pelan dari biasanya. Di perjalanan, jalanan kampung basah memantulkan lampu kuning warung. Aku membayangkan rumah orang tuaku dari luar. Tidak besar, tidak mewah, cat pagarnya sudah mulai kusam, kursi-kursi di dalamnya bergeser sedikit dari posisi lama, map-map kini tinggal di rak plastik, dan di setiap sudutnya mungkin masih tersisa bekas-bekas dari rumah yang dulu ku kenal tanpa harus menebak apa-apa. Aku tahu persoalan belum benar-benar hilang. Surat kuasa itu masih ada. Kebiasaan-kebiasaan yang memberi satu orang akses lebih besar juga belum lenyap. Bisa saja beberapa bulan lagi muncul percakapan baru, mungkin lebih hati-hati, mungkin lebih matang. Bisa juga tidak. Yang berubah malam itu hanyalah cara aku memegang kegelisahanku sendiri. Ia tidak lagi sepenuhnya terasa seperti senjata untuk melawan kemungkinan buruk, melainkan juga seperti pengingat bahwa menjaga rumah orang tua tidak selalu berarti mempertahankan setiap bentuk lama atau mencurigai setiap langkah baru. Kadang ia berarti tetap datang, tetap bertanya ketika perlu, tetap menolak jika batas hendak dihapuskan, tetapi juga menahan diri agar tidak menjadikan seluruh rumah sebagai medan pembuktian siapa yang lebih sayang atau lebih berjasa. Dan ketika aku masuk ke kontrakan kami yang sempit, melihat Dimas tertidur di sofa dengan televisi masih menyala kecil dan seragam anakku tergantung di kursi makan, aku mendadak merasakan sesuatu yang sangat tenang sekaligus getir. Bahwa pada akhirnya, rumah manapun rumah orang tuaku, rumah kontrakanku, kios kecil yang mungkin sedang dicoba Rio, semuanya akan terus meminta kami belajar satu hal yang sama, yaitu bagaimana tinggal di dalam batas yang tak pernah sepenuhnya bisa dijelaskan, tanpa selalu mengubah setiap rasa takut menjadi hak, dan setiap bantuan menjadi alasan untuk memiliki lebih banyak daripada yang seharusnya. Sementara di luar sana malam terus berjalan seperti biasa, seolah tembok, tanah, surat, dan hati orang-orang yang saling terikat oleh keluarga memang sejak awal diciptakan untuk saling mendekat dan saling menggeser dalam waktu yang sama. Dan beberapa bulan setelah itu aku berhenti menghitung seberapa sering aku datang ke rumah orang tua, karena setiap kali mencoba menghitung, aku selalu berakhir menimbang sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diukur hanya dari jumlah kunjungan. Apakah kehadiran yang teratur tapi terputus-putus masih bisa menandingi kehadiran yang nyaris sehari-hari? Apakah niat menjaga yang disimpan dalam kepala dan hati punya bobot yang sama dengan tangan yang benar-benar menyapu halaman, membayar tagihan, memindahkan karung semen, atau menemani bapak ke kantor desa? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah benar-benar selesai, hanya berubah bentuk mengikuti hari. Ada hari-hari ketika aku datang dan merasa rumah itu kembali biasa saja, bahkan hampir ramah padaku. Ibu menyuruhku mengupas mangga muda di dapur, bapak mengeluh soal punggung pegal setelah terlalu lama duduk, Rio tidak ada karena menjaga kios kecilnya,
Dan aku bisa duduk di kursi dekat jendela sambil minum teh tanpa merasa sedang menafsirkan setiap benda. Lalu ada hari-hari lain ketika aku melihat hal kecil kwitansi toko di meja, obrolan pendek antara ibu dan Rio yang berhenti saat aku masuk, atau cara bapak menyebut urusan tertentu sudah ditangani dan seluruh kewaspadaanku bangkit lagi, seperti tubuh yang sudah pernah tersentak, akan selalu lebih cepat mendengar pintu dibuka pada malam hari. Aku tidak bangga pada kewaspadaan itu, tetapi aku juga tidak bisa begitu saja menertawakannya, sebab terlalu banyak hal di rumah itu telah berubah pelan-pelan sebelum sempat kuberi nama. Kios Rio ternyata benar-benar jalan, meski kecil. Tidak ramai, tetapi cukup untuk membuatnya punya alasan baru untuk lebih sering mondar-mandir membawa cat, paku, dan catatan pemasok. Aku beberapa kali lewat dan melihat namanya ditulis sederhana di papan putih, tidak besar, tidak mencolok. Setiap kali melihatnya, ada rasa lega yang tidak sepenuhnya bersih, lega karena setidaknya ia menemukan jalan tanpa harus menyeret berkas tanah orang tua lebih jauh. Tidak bersih.